Selamat malam semuanya. Dengar suara Bapak ada nih? Dengar, Pak. Dengar suara Bapak? Dengar, Dengar, Pak. Pak. Oke ya, jadi pada malam Dengar, Pak. ini kita akan belajar ya, untuk topik kepribadian ya. Kepribadian hubungannya dengan perilaku konsumen. Nah, ya, kemarin kan tentang gaya hidup, enggak? Iya, Pak. Tentang gaya hidup. Jadi, pertama-tama Bapak sampaikan tentang seminarnya. Apakah masih semua sudah konsultasi dengan dosen pembimbing masing-masing? Ini udah bulan November, tinggal beberapa hari lagi Desember, ya. Ya, Pak. Tanggal 20-an tuh udah pada banyak libur Natal kan. Jadi jangan ya kan enggak konsultasi nanti ngulang lagi lah Selasa. Ya, kan gitu. Enggak konsultasi ngulang lagi minggu depan gitu kan. Nah, dan kan masih ada dosen pembimbing kan? Ada, Pak. Nah, ya. Silakan dosen pembimbing, jangan santai. Kan minimal 7 kali itu bisa tampil 7 kali bimbingan tatap muka. Ketemu dengan dosen pembimbingnya masing-masing kan gitu. Pak. Ya, jadi Bapak saya scan dulu ya. Silakan apa tuh silakan untuk membuka kameranya. Oke. Nampak nih? Sudah nampak di layar? Bisa dilihat? Sudah. Oh, Pak. Jadi kita tentang kepribadian ya. Apa tuh kepribadian? Begitu kan? Tentang kepribadian ya. Apa tuh kepribadian konsumen? Jadi kata kepribadian itu ada di kata pribadi, kan itu kan pribadi. Jadi kepribadian itu kan artinya yang menyangkut tentang pribadi, ya itu kan ada basis personality, jadi person, gitu kan. Jadi setiap orang punya kepribadian, setiap konsumen punya kepribadian kan, itu juga. Dan kepribadian setiap orang itu beda-beda, tidak sama. Ada yang sama dan beda, gitu kan. Jadi kepribadian seseorang juga dapat berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk kan itu. Apa yang Anda beli itu berkaitan dengan kepribadian Anda masing-masing. Kan gitu kan? Dalam hal beli baju katakan. Kan itu. Juga itu berkaitan dengan kepribadian Anda beli baju. Kan gitu kan. Maka setiap konsumen dalam membeli baju itu beda-beda. Dalam memilih kan. Nah, karena kan kepribadian kan gitu. Nah, paling kita akan belajar apa sih kepribadian itu. Nah, kan ada nilai-nilai sih kan. Nah, apa itu kepribadian. Jadi pernahkah Anda bertanya, ya, Anda bertanya ada, ya kan? Mengapa orang tuh memiliki kebiasaan berbelanja yang berbeda? Kayak gitu. Anda pernah ngamati orang berbelanja di pasar atau di mall atau di mana saja? Kenapa mereka tuh memiliki kebiasaan belanja yang berbeda? Atau mereka cenderung memilih barang tertentu daripada yang lain? Kan gitu. Nah, ini jawabannya kan jawabannya nih terletak di mana? Jawabannya terletak pada kepribadian konsumen ya. Jawabannya terletak pada kepribadian konsumen. Dalam dunia pemasaran ya dan bisnis. Jadi kepribadian konsumen itu memainkan peran yang penting ya dalam membantu kita ya memahami pelaku belanja manusia. Jadi kalau seorang pemasar itu harus bisa memahami perilaku belanja konsumennya. Inilah mengapa penting untuk mengetahui apa itu kepribadian konsumen. Kan gitu kan? Jadi seorang pemasar itu harus tahu kepribadian konsumen, ya kan? Karena setiap konsumen itu punya kepribadian berbeda-beda. Kepribadian konsumen itu merujuk pada karakteristik individu yang mempengaruhi perilaku mereka sebagai konsumen. Hal ini termasuk preferensi. Jadi kan manusia punya preferensi kan? Terus setuju tidak pikiran? Preferensi. Misalnya Anda mau beli baju, pasti punya preferensi tentang baju kan, Anda pilih kan? Yang modelnya, kan gitu kan? Warnanya, kayak gitu kan? Kan tidak sama preferensinya, ya kan? Kalau sama itu kebetulan ya kan itu logikanya kan. Nah, coba kalau Bapak ayah, kalau saudara Kristina, coba Kristina bebas. Kalau saudara beli baju, kira-kira bagaimana preferensi Anda? Kalau beli baju saya sukanya warna merah, Pak.
Ini merah. Terus lagi. Udah tuh baju kaos gitu, Oh, celana panjang sukanya. Tak suka pakai rok. dasar kelok. Ya. Oke, itu di sini. Itu kepribadian. Kan itu untuk kepribadian kan. Nah, ini yang dimasuk ke pen itu lah ini nih. Ke preferensi. Nah, jadi kalau di apa kalau profesinya kan sikapnya negatif kalau tidak suka kan. Iya Pak. Nah, sikapnya negatif. Kenapa? Karena panjang. Kan ada nilai-nilainya. Kenapa coba? Kenapa kok tidak suka rok? Suka celana panjang. Kita pakai rok tuh Pak, enggak bebas bergerak. Tidak Kalau bergerak. pakai celana ini kan bebas kita bergerak. Satu nilai kebebasan ini enggak? Lincah. Kebebasan kan. Nah, ayo, kemudian kalau sekarang kalau Raden Nusa gimana Raden Nusa? Kalau saudara beli baju tuh kira gimana preferensi Anda? Ya Pak, bagaimana Pak? Ya, kalau saudara beli baju, bagaimana preferensi Anda terhadap baju Anda yang akan Anda beli? Kalau saya beli baju Pak, yang pertama saya harus milih-milih dulu Pak, mana Hmm. yang cocok untuk saya. Terus cara memilih gimana? Misalkannya, Ada kriteria kan? uh, saya memilihnya Pak, ya saya lihat modelnya Pak, Model, ya, terus bahannya kan, bahannya uh, jenis sablonnya itu apa, ya begitu sih Pak. itu. Kalau Pak Diko gimana? Kalau saya apa namanya nggak bisa pilih Suaranya ini hanya Pak. warna Suaranya cuma. itu ya ya. Terus saya kalau berkaitan dengan pakaian itu berarti cenderung saya pilih ke warna apa. Warna. Jadi apa namanya? Tidak juga sih ya. Kalau saya tuh lebih suka dengan warna abu-abu. Abu-abu ya. Itu Kenapa sudah abu-abu? kita. Nah itu saya pun heran juga ngapain. Kenapa juga ya? Cuman kalau ketemu dengan apa baju apa di toko misalnya beli baju selalu beli yang abu-abu nggak tahu cuman kurang yang apa suka dengan kalau cerah kedua kalau yang abu-abu itu tampak kotor juga ya kalau yang cerah itu yang apa yang putih apa itu ya dengan alasan tidak kotor gitu kan Ya. jadi kalau abu-abu padahal abu-abu juga mudah apa kotor gitu ini kenapa saya punya juga kan Itu preferensi enggak? Kalau saya abu-abu iya Pak. ada juga ketenangan enggak? Ketenangan, kaleman. Iya Pak. Kalau ya itu kan Ya, itu. ada nilai yang dianut ya. Iya. Iya Pak. Ada Gimana nilai-nilai Pak? Iya, iya, iya. Itu begitu Pak. Oke, begitu Pak. ya, Mana? jadi itu ya, jadi kalau Pak Niko tuh beli baju tuh warna abu-abu. Jadi abu-abu itu kan menggambarkan apa itu warna apa artinya kan gitu. Kan jadi kan kenapa warna abu-abu ya sesuai dengan Ini sepertinya ada sesuatu lagi tuh. ya, Saya sulit untuk menjelaskan gimana. ya, kepribadian masing-masing kan. Jadi kan warna abu-abu biar Pak Niko itu sesuai dengan kepribadian Pak Niko gitu kan. Ini Pak Niko suka yang kalem, tenang, nah, ya kan. Jadi kan tuh beli warna pun yang tenang, misalnya kayak warna abu-abu, warna biru kan gitu kan. Itu mendekati kan, abu-abu itu mendekati kan gitu kan. Jadi itu nilai-nilai yang nilai-nilai itu kepribadian kan. Kalau tadi Bu Krisina warna merah Bu Krisina ya, warna merah kan, cerah gitu kan, Iya Pak. berani gitu kan. Kan itu ya kan cerah, berani. Jadi juga menggambarkan kepribadian yang apa nih kepribadian Bu Kristina, jadi bukan berani gitu kan. Kan ada kepribadiannya itu. Kalau Sylvester gimana? Versi Notian. Kalau saya sukanya warna hitam, Pak. Terus kemejanya lengan pendek, Pak. Warna hitam enggak? Dengan Ya, pen. Pak. Ya. Enggak suka lengan panjang ya? Suka juga, Pak. Cuman tidak dominan, Pak. Masih lengan pendek. Kenapa warna hitam tuh kira?
nggak ada warna yang lain nih suka. Kalau misalnya kotor itu nggak terlalu nampak Pak kalau baju hitam Pak. Ya, hitam kan elegan nih enggak? Iya Pak. Hitam itu kan wah itu elegan kan, warna elegan kan gitu. Ini warna warna juga bisa benar kepribadian. Beda-beda kan yang tentang baju kan warna beda, model beda. Ini kan namanya preferensi lah kepribadian. Dan tidak bisa dimungkiri. Memang ada hubungannya antara kepribadian dalam dengan pelaku dalam membeli produk kan gitu kan. Dan hal makannya gitu, makan dia menurut kepribadian kan. Ada unsur preferensi kan, ada unsur nilai dan sebagainya kan gitu. Walaupun makan itu kebutuhan, tapi dalam hal makan itu kan beda-beda orang makan kan. Gitu. Oke, kalau Airul Asmi, Kalau saya Pak, warna dominan ke hitam Pak. Kalau bukan hitam, hitam. ya. Kalau bukan hitam, warna putih. Oke. Ya. Kenapa tuh kayak gitu? Karena kalau menurut saya, kalau warna hitam itu cocok di berbagai apa ya, pakaiannya manapun. Misalnya celananya, misalnya apa namanya, levis, masuk juga. Ya. Terus apa namanya? Kalau putih itu bisa juga kok, sama-sama netral lah istilahnya, Ya. dan elegan dipakai. Kalau misalnya di kantor nih kan kerja Ya. kan ada karyawan. Ya. Kalau melihat karyawan tuh pakainya rapi kan bagus itu gimana tuh? Bisa nggak cara berpakaian itu juga menggambarkan kepribadian seseorang? Bisa Pak, Bingung aja Mas Raden. berpakaian rapi lah Pak. Ya, kalau dia pengen rapi, apa bagaimana kepribadiannya kayak gitu sih? Kalau rapi, pandangan orang lain itu menganggap kita ya, karena di dunia kerjanya itu emang konsisten dengan mengikuti SOP yang ada. Ya kan kalau karena itu pakai acak-acakan, kerjanya juga acak-acakan ini. Iya Pak. Jadi cara makanya juga bisa kan kepribadian kan, Iya Pak. pakai celana panjang levis di lubang tengah kan, Ya. itu kepribadian kan itu kan. Kalau orang coba nyoba apa tuh bukan baru tapi rapi ya, enak dipandang itu kan kepribadiannya juga bagus sih nggak baik kan. Ya. Itu kan menggambarkan apa kehidupan sehari-hari ya kan. Ya Pak. Cara itu menggambarkan sehari-hari. Kalau Bagustina gimana? Ya Pak. Ya, kalau Bagustina gimana Bagustina? Kalau berpakaian rapi Pak ya. Nah, kalau Anda beli baju, kira-kira gimana? Bagaimana preferensi Anda dalam hal membeli baju gitu loh? Kalau kalau saya sih lebih senangnya warna hitam dan modelnya simple, Pak. Gitu, warna hitam enggak? Ya, Kenapa? karena kalau saya itu kurang suka yang banyak-banyak model gitu, Pak. Jadi kalau menurut saya warna hitam itu simple, Pak. Ada enggak situ mengagumi teman di kantor yang pakai berpakaian kira-kira? Kenapa kira-kira? Dan bagaimana kepribadiannya? Kalau pengalaman pribadi nih, Pak. Nah, ya, Kalau ada juga teman itu, Pak. Dia gaya itu apa? Pakaian itu kurang rapi gitu, Pak. Warna api terus? Tapi kalau di pekerjaan dia selalu konsisten, Pak. Maksudnya dari awal sampai akhir itu runut pekerjaannya, Pak. Ya, betul. Pakai enggak rapi enggak? Iya, ada juga itu pengalaman saya sih, Pak, yang saya Ada, alami di Anda kantor. perhatian enggak waktu dia berbelanja gimana? Kalau berbelanja, ini teman saya tadi ya, Pak ya. Nah, gimana? Kalau berbelanja cepat gitu, Pak, gerakannya cepat gitu, Pak. Terus belinya itu yang sesuai kebutuhannya, yang diperlukan ya gitu, Pak. Gitu. Berarti memang kalau orang nggak rapi itu biasanya cepat gerakannya enggak? Iya, betul. Kalau rapi kan agak lambat ya enggak? Ya, tapi kalau tentang pekerjaan dia Enggak. bagus, Pak. Bagus, ya. Jadi itu. Iya, itu pengalaman pribadi, Pak. Ya. Kalau Lukman, Al-Faruq gimana Lukman? Kalau Lukman Al-Faruq gimana? Mohon izin dulu Pak Adi, saya mau lanjut kerja dulu ya. Udah jawab tadi belum? Udah jawab Ya, nggak? Pak? Udah jawab atau belum? Udah kan tadi? Udah Pak, udah Pak. Udah ya. Kalau Arianto gimana? Pak Arianto. Ya, Pak, siapa? Gimana? Tentang kalau Anda beli baju nih, bagaimana preferensi Anda tentang baju?
Saya sih kalau beli baju sih Pak, saya sesuaikan dengan ukuran badan saya Pak. Pula kalau Eh, warna saya dominan hitam sih Pak, karena Kamu badan ya. saya besar jadi biar kelihatan kecil gitu Pak. Biar Nah, kelihatan kurus gitu. hitam. Jadi itu jadi PKK itu warna hitam. Kalau warna berarti agak gemuk gitu ya? Kalau warna lain juga saya masuk sih Pak, bisa Oh, Pak. saya. Nah, cuma saya lebih sukanya hitam. Nah, jadi ya kan apakah baju Anda itu ada hubungan dengan kepribadian Anda kira-kira? Apakah baju Anda Hmm, itu ada hubungan dengan kepribadian Anda sendiri? ada Pak. Ada ya? Gimana coba jelaskan? Eh, kalau pakaian apa sih kalau misal kerja Bu, saya harus rapi sih Pak kalau kerja Pak. Iya. Jadi saya mengerjakan kerjaan sehari-hari pun dengan sungguh-sungguh juga sih Pak. Jadi harus rapi gitu. Kalau dalam membeli satu produk gimana? Kalau beli satu produk, Cara apa? ya dulu Pak, kalau seandainya itu perlu bagi saya beli Pak. Kalau tidak perlu enggak. Nah, ini enggak. Oke. Itu kan itu hanya kepribadian kan? Iya Pak. Sebenarnya kepribadian. Memang setiap konsumen itu punya pribadi yang unik ya enggak? Betul Pak. Yang unik. Oke. Kalau pengen di South gimana? Kalau pengen di South belum, belum ini ya, mungkin jalan kali enggak pengen di South ya. Atau Pak Bandi dulu ya, Pak Bandi, Pak Bandi, silakan Pak Bandi. Halo, Pak Bandi, Denisa Bandi, silakan. 7 o'clock p.m. Nah, dengar suara saya enggak, Pak Bandi nih? Dengar suara saya nih. Hah? Dengar enggak? Putus Pak suaranya. Putus baca jaringan sana apa nih? Terganggu ya, jaringan terganggu berarti itu kan. Nah, Iya. oke lah. Kalau Bu Rupina gimana Bu Rupina? Halo Bu Rupina. Halo Bu Rupina. Saya dengar suara Bapak. Nah, lah enggak tidak jawabnya nih. Enggak dengar ya kan? Pan di mute enggak unmute tapi tidak dengar. Ya. Halo Bu Rupina. Halo. Wah, enggak dengar Bu Rupina nih kan. Ya, jadi ya ini jadi itu apa nih? Jadi orang itu memiliki kepribadian unik ya kan itu. Jadi memberikan pandangan yang berbeda kan tentang bagaimana mereka berinteraksi dengan produk dan layanan kan gitu. Nah, ini kan kepribadian ya kan. Oke ya, jadi sekarang kita coba tonton video ya. Halo, Assalamualaikum teman-teman mahasiswa. Ketemu lagi, selamat datang di program studi Bisnis Digital 4 Live. Fokus kita masih ingat adalah analisis perilaku konsumen. Tantanganmu apa? Memahami tentang mengapa orang membeli. Nah, seperti kamu sudah bahas kemarin, ternyata ada faktor psikologis yang mendasari, yang menjadi latar belakang mengapa orang membeli. Ya, yang lalu kita sudah bahas tentang adanya motivasi, adanya dorongan dalam diri seseorang, nggak kelihatan tuh. Ya, kalau usia, kalau jenis kelamin mungkin bisa kelihatan mengapa orang membeli. Tapi ini adalah kepribadian. Apa sih kepribadian itu? Mungkin bahasa lebih mudahnya itu kepribadian itu personality, watak, karakter. Nah, jadi kenapa? Betul nggak? Jadi secara definisi kepribadian adalah ciri psikologis, ya, ciri psikologis seseorang yang menentukan perilaku seseorang. Ya, apa ciri psikologis? Lawannya apa? Ciri fisik. Ciri fisik ya orang tinggi, orang tidak terlalu tinggi, orang mungkin kurus, orang tidak terlalu kurus, gitu ya. Itu ciri fisik. Sedangkan ciri psikologis itu apa? Ya tadi, misalnya Anda bisa tebak apa itu. Mungkin seseorang akan cenderung
ya, boros, orang akan cenderung hemat, itu ciri psikologis. Right? Dan kenapa kita harus membahas ini? Mengapa Anda harus menemukan ini? Mengapa Anda nanti harus menciptakan kepribadian? Karena konsumen cenderung membeli produk yang sesuai dengan kepribadiannya. Itu yang pertama. Very important. Orang cenderung membeli produk yang sesuai dengan kepribadiannya. Ya, seperti yang ini gitu. Ya. Produk ini adalah untuk laki-laki. Ya, berbeda dengan produk ini yang untuk perempuan. Ya. Secara tidak sadar orang menemukan ternyata ini ada karakter ya yang mungkin lebih maskulin, lebih strong, lebih macho, dan sesuai dengan man. Nah, orang kan sesuai. Apa karakter produk dengan karakter dirinya, cenderung seperti itu. Yang kedua, ya, orang cenderung akan membeli karakter produk yang baik. Nah, ya, memang ada kasus kecuali ada juga orang yang justru menyukai karakter yang dalam tanda kutip kurang baik. Yang baik itu gimana? Mungkin yang ekstrimnya yang ramah lingkungan, yang hemat, yang cepat, ya, yang modern gitu ya. Tapi mungkin beberapa hal ada orang yang menyukai karakter yang kurang baik. Misalnya apa? Rebellion, ya, menantang. Ada loh kaos yang tulisannya rebel dan banyak orang yang belinya. Oke, advance slide please. Oke. So, you know the importance of personality in consumer behavior. Tantanganmu apa? Menganalisis kepribadian konsumen. Jadi, tugas bisnis itu adalah mengetahui konsumen saya seperti apa. Target konsumen saya seperti apa. Ya, contoh misalnya, ketika saya ini akan mentarget konsumennya adalah anak muda, saya harus tahu karakter dia seperti apa. Boleh mereka tebak kan kira-kira untuk apa? Jadi ketika Anda itu nanti akan membuat tawaran, Anda akan membuat tawaran yang berkarakter sesuai dengan si muda itu. Ya mungkin Pak, saya ini tidak mau bersaing dengan orang lain. Saya bikin kafe bukan untuk anak muda misalnya. Untuk para manula. Boleh nggak? Boleh. Why not? Ketika semua orang bergerak di anak muda, saya orang tua. Then, you have to really understand how the character, the personality, kepribadian dari orang tua tersebut. Dan nanti akan berbeda kafe Anda ketika pembawaannya untuk karakter si muda dengan si lanjut usia. Betul tidak? Nah, jadi kita harus tahu, memahami ya kepribadian itu, bahkan memprediksi. Karena kepribadian juga tidak tetap berubah. Ya. Mungkin kalau dulu dikatakan, kalau saya mengatakan dulu orang Indonesia itu katanya ramah tamah gitu ya. Kemudian sopan. Saya kaget loh kalau baca ada YouTube kemudian ada komentar. Ya, saya baca sedikit komentarnya. Saya baca YouTube yang dari katakanlah dari luar negeri. Saya baca komentarnya luar biasa. Anda bisa tahu mana yang kejam mengkomentari. Ya, YouTube dari luar apa orang Indonesia. Jadi apakah orang Indonesia itu masih ramah tamah? Personality. Oke, misalnya apa? Jadi Anda harus tahu apakah orang itu masih individualis atau kolektivis. Ya, how individualis they are, tinggi apa rendah, kolektivis mereka di mana, maskulin, femininkah, gitu. Apakah semua perempuan itu feminin? Belum tentu. Jangan-jangan target Anda itu adalah perempuan yang sedikit maskulin. Boleh nggak? Boleh. Ya. Nah, kemudian innovativeness. Nah ini kepribadian innovativeness. Bisnis itu sering mengatakan Anda harus kreatif, Anda harus inovatif, something new, something baru. Tapi Anda harus berhadapan, hey, tidak semua konsumen itu gampang loh menerima hal baru. Ya, ekstrimnya apa? Saudara kita yang di Baduy. Mau bagaimana dunia berubah, orang Baduy mah tetap begitu, gitu-gitu wae. Ya, nah itulah karakternya. Nah, jadi kita harus mengenai how inovative they are gitu. Kalau misalnya Anda menemukan orang Jakarta yang inovatif, oke, go for it. Ya.
Berarti Anda mungkin lebih mudah mencapai hal-hal baru. Tapi mungkin Anda akan berhubungan dengan orang Klaten yang mungkin lambat menerima hal baru, Anda harus berusaha mempush mereka menerima, karena mereka less inovatif. Mungkin consumerism, misalnya apa? Ya, kita bisa lihat siapa yang lebih consumerism, remaja atau orang tua atau manula. Ya, nah di sini penting untuk bisa mentargetkan dan nanti bisnis akan menyesuaikan tawarannya. Oke, jadi kita itu diantaranya sih. Mungkin ada ratusan, ada puluhan karakter yang mungkin akan mempunyai relatif dengan hubungannya relatif dengan bisnismu. Ya, oke. Sekarang misalnya apa? Ya, Anda lihat di sini ada, saya ingin ini sensitive expert. Ini adalah tidak lain pasta gigi. Ya, tapi dia menanamkan sebuah karakter dalamnya, expert. Ya, jadi ini mungkin memiliki sebuah target pada orang yang betul-betul punya perhatian terhadap giginya, pasta giginya, maka dia mengatakan expert. Ya, nah ada orang yang tertarik dengan sesuatu yang, hey, saya tidak hanya pasta gigi loh, I'm an expert in trying to make my mouth and teeth very clean and very healthy gitu. Nah, ini kan sebuah karakter yang disampaikan. Nah, ini sensitif lagi. Ini kata sifat ini karakter. Oh ya, karakter itu kata sifat ya. Ya, jadi ini adalah sebuah cara di mana pemasaran atau bisnis itu menanamkan karakter pada produknya yang sesuai dengan targetnya. Advance slide, please. Oke, nah mungkin Anda ingin lebih jelas dalam pemasaran itu apa relevansinya. Ada positioning, gitu ya. Positioning itu perlu karakter. Ya mungkin sebelum saya melakukan ini saya minum tolak angin dulu. Gitu. Anda tahu nggak ini karakternya apa? Ini jamu loh. Cuman jamu itu dulu apa sekarang? Itu karakter loh. Baheula atau ayeuna, modern apa tradisional, itu karakter. Dan tolak angin tahu betul kalau dia jual jamu dan terkesan very tradisional, tidak akan selaku ini. Maka dia akan buat bahwa even though it is jamu, then dia mengatakan obat herbal. Bentuknya pun modern. Ini positioning produk. Ya. Sekarang mungkin merek produk. Ya. Ini mungkin Anda tahu bahwa banyak produk yang mempunyai karakter, misalnya produk untuk fresh care gitu ya, to make you fresh and care your health gitu ya. Jadi itu adalah sebuah ekspresi adanya kepribadian dari merek yang sesuai dengan konsumennya. Dari segi warna juga, ya ternyata warna juga mengatakan ekspresi kepribadian. Ada warna putih yang mengatakan rendah, ada warna gold yang mengatakan apa? Gold, eksklusif. Nah, jadi itulah salah satu pentingnya kepribadian, karakter, menanamkan karakter pada produk kita. Sekaligus membuat mereka nyaman, konsumen dengan karakter yang mereka miliki, dan sesuai dengan produk yang pilihan mereka. Terima kasih. Oke, tadi bisa didengar suara tadi, video tadi? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, tadi gimana? Apa kesimpulan? Kalau Bu Krisna Libas gimana? Setelah nonton video tadi, apa yang dapat ditangkap kira-kira? Gimana Bu Krisna Libas? Setelah nonton video tadi gimana kira-kira? Halo? Halo Pak, Nah, gimana? Setelah nonton video tadi gimana? tadi yang saya tangkap dalam video ini, Ya. kepribadian itu adalah menunjukkan karakter seseorang dalam membeli suatu produk. Ya. Terus? Apa lagi? Udah tuh, apa tadi? Soalnya tadi terputus-putus Pak. Putus-putus. Ada yang enggak itu. Apakah sinyal di sini enggak bagus atau gimana? Sinyalnya bagus sana, ya enggak. Nah. Jangan tahu juga bahwa itu karakter enggak. Ya karakter enggak. Yang di situ jelas tadi Pak, udah
ke belakang-belakang itu tuh. Begini telinga saya dengarkan. Nah, oke. Kalau Pak Nikodemus gimana menangkapnya? Kalau saya tangkap tadi ada beberapa dari ini bahwa ketika berbisnis atau usaha, nanti kita harus melihat peluang pasarnya. Artinya siapa yang mau menjadi sasaran dari penjualan atau pemasaran dari produk kita. Jadi kita harus pahami juga karakter mereka. Tadi saya dengar dari segi umur juga itu harus kita perhatikan juga untuk kita membuat produk ke konsumen. Jadi itu yang saya tangkap dan saya simpulkan, Pak. Oke, kalau Bagustina. Kalau dari saya yang saya tangkap tadi Pak, kepribadian itu kata lainnya yang mudah dipahami itu adalah watak dari konsumen itu sendiri. Lalu salah satu cara atau metode pemasaran yang bisa kita lakukan yaitu memahami kepribadian dari konsumen itu sendiri untuk menarik konsumen Pak, untuk memasarkan satu produk. Lalu dari sebuah produk itu kita bisa menilai kepribadian dari seseorang. Misalnya dari model produk itu sendiri seperti tadi ketika produk itu terlihat semaskulin, maka itu konsumennya adalah lelaki. Namun ketika suatu produk itu feminim, maka produk itu adalah untuk konsumen wanita. Seperti itu Pak. Itu yang bisa saya sampaikan, saya tangkap tadi Pak. Kalau Pak Arianto gimana? Halo Pak Arianto. Kalau Rizky Spianto. Halo Rizky. Rizky Spianto berarti tak ada ya? Ada Pak. Silakan. Ada Pak. Nah, silakan. Ya izin Pak, tadi sambil kerja Pak. Malam kerjanya. Ya Pak. Jangan terlalu rajin sampai malam kerja sakit. Iya Pak. Mana Pak? Disuruh lembur Pak. Nah, silakan. Tadi saya tuh Pak, kepribadian tuh mempengaruhi Pak, gaya hidup kita Pak. Oh ya. Gaya hidup. Jadi kepribadian kita mudah terbawa ini jadi Pak kayak jadi mudah terpengaruh lah Pak. Jadi kalau misal kita membeli barang apa tuh walaupun tidak kebutuhan tuh jadi kebeli gitu Pak. Konsumtif ya Pak. Tidak konsumerisme ya enggak? Iya Pak. Apa itu bukan konsumerisme, konsumtif kan? Ya, Pak. Iya Pak. Anda tahu siapa yang tidak tahu dah sabun look tuh kira? Sabun look atau sabun look? Sabun look ya Pak. Tahu dah sabun look? Pernah dengar kata sabun look? Pernah Pak. Sabun look Pak. Lifebuoy atau Lifebuoy? Tahu Pak. Lifebuoy tahu Pak, sabun mandi Pak. Bedanya dalam kepribadian ya. Sabun look dengan sabun Lifebuoy dalam kepribadian. Boleh jawab Pak. Sabun Lifebuoy itu untuk yang energik Pak. Kalau look itu untuk yang feminin Pak. Feminin. Kalau Lifebuoy yang energik, kalau look yang feminin. Oke. Yang mana ya? Itu preferensi saya Pak. Terima kasih. Oke. Kalau Lifebuoy itu Pak, perempuan maupun laki-laki lebih dominan memakainya. Tapi kalau looks itu lebih dominan ke perempuan Pak. Oke, yo. Mungkin bisa bedakan look dengan Lifebuoy. Ya kan? Jadi look itu kan sabun kecantikan kan? Enggak, look. Coba lihat endorsernya tuh. Apa cantik cewek yang pakai kan? Ya Pak. Betul enggak? Saya cantik kan? Betul Pak. Kalau di situ dipasang cewek yang jelek, enggak laku look ya enggak? Tapi apakah laki-laki pernah enggak pakai sabun look mandi? Mungkin ada tapi jarang kali Pak. Jarang. Saya enggak ada Pak. Enggak ada. Yakin enggak ada? Ya, saya pernah Pak.
Kalau Pak Henry itu pakai sabun cap kucing. B29 Pak. itu cuci piring tuh dah. Memang lepahin. Piring masuk ke mandi, waduh. Sabun cap kucing. Kalau Bu Rupina mandi pakai sabun apa? Saya kak Pak. Nah, Saya pakai sabun Lifebuoy. kenapa Lifebuoy? Sabun Malaysia. Sabun Malaysia juga. Ya, sabun Lifebuoy itu kenapa sabun Lifebuoy? Sabun Lifebuoy itu untuk ke kesehatan kan, sehat, dapat menahan kuman-kuman kan. Tapi Ini Pak. kalau Wangi, murah. kalau ibu tuh mau buat kulit ibu halus, cantik itu pakai look. Tapi kalau sehat, Ya kak Pak. Besok-besok langsung jadi saya kalau Pak ibu pakai mau look. cantik tuh pakai sabun look kan cantik. Kan itu sabun kecantikan kan. Nah, maka kalau laki-laki itu kalau kayak sabun look tuh laki-laki mau cantik, bukan ganteng. Sabun look itu kecantikan. Itu kan itu udah pesannya cantik. Ya kalau wanita mau cantik, katanya pakai sabun look ya. Itu perbedaan kan. Setiap wanita mau cantik. Enggak ada wanita yang mau jelek kan. Ya sabun pakai By Clean ya, biar langsung putih. Pak Henry itu Pak. Tapi udah kecat putih aja, dicat ya, putih kan. Nah, itu ya, itu sabun ya. Beda-beda sabun, ada sabun Purol. Kalau Purol tuh pernah lihat sabun Purol nggak, warna hijau tuh, Purol? Nggak pernah Pak. Nggak pernah. Kalau ibu kata-katal, badan kata-katal kan, sabun Purol kan itu warna hijau kan. Nah, itu ada. Jadi setiap sabun tuh punya pesan sendiri, punya keunikan sendiri. Nah, kadang-kadang dia ada maskulin, ada feminin kan. Kadang-kadang wanita itu feminin tapi juga bisa maskulin ya. Dia wanita tapi maskulin bisa. Bisa ada tuh. Dia wanita tapi sifatnya maskulin. Bisa ada. Contohnya pakai topi panjang, pakai baju ketasin lah itu tapi kayak maskulin kan, kejantanan kan tuh ada. Ada kan dia cowok tapi sifatnya feminin, ada enggak? Pakai anting-anting telinganya kan? Ada pakai anting-anting tuh. Ada. Berarti dia maskulin, laki-laki tapi sifatnya feminin. Anak band Pak biasa suka pakai. Bicaranya lemah lembut, kan gitu kan. Ada kan cewek tapi banyak keras, ada gak? Jadi dia cewek tapi sifatnya maskulin gitu kan. Apa yang itu maskulin, dia suka yang beli produk yang menunjukkan maskulin gitu kan. Nah, ada juga itu kan kepribadian juga kan. Nah, ada juga konsumen itu pasti membeli produk yang baik-baik. Kan itu artinya yang bisa memberi manfaat kesehatan dan sebagainya. Ada juga konsumen yang membeli produk yang tidak baik. Contohnya Anda beli baju ada tulisannya I am lazy. Baik atau I am lazy itu? I am lazy. Beli baju kaos tulisannya I am lazy. Baik kayak gitu. Kan tidak baik kan? Saya malas. Dipamerkan saya malas enggak? Bagi apa nih? Rebel, kan rebellion. Saya pemberontak. Oh, itu kan? Kan dia baik kan, keren. Kalau udah dibebaskan Palestina, dibajukan dia kan gitu. Itu kan produknya tidak ada yang baik tidak baik gitu kan. Nah, itu konsumen. Tapi Bapak yakin konsumen itu akan membeli yang baik itu kan. Maka baju juga yang baik-baik, tulisannya baik-baik. I am clever, boleh I am smart tuh baik lu kan. Itu juga tulisan dipandang tulisannya. Jangan pakai bahasa Inggris tapi tidak tahu artinya. Kalau mengerti negatif kan. I am a liar tuh. Udah I am a liar. Tahu arti I am a liar? Pembohong. Nah, saya pembohong. Sebagai I am a liar. Itu baik enggak tuh nilainya tuh? Tidak baik. Tapi banyak enggak lakuin enggak? I am a liar. Saya pembohong. Gitu kan. Nah, ini enggak kepribadian. Jadi ya, tadi ada maskulin, ada innovativeness. Ada konsumen yang suka inovasi. Jadi kalau ada HP baru muncul, ganti maaf, nanti beli HP baru kan? Itu berarti ada menyukai tren-tren yang baru. Nah, itu innovativeness. Itu kan? Ya. Ada keluar baju model baru, beli lagi. Ini model baru nih. Yang itu kan? Itu berarti itu namanya apa tuh? Badannya suka inovasi. Gitu kan? Kalau Bapak Ibu suka ada inovasi. Suka ada punya ada kepribadian sifatnya inovasi. Saya kalau ada HP baru, udahlah, yang lama aja lah cukup lah, lagi beli HP baru. Berarti tidak inovasi gitu. Jadi ada orang tua kalau muncul HP baru langsung beli, yang lama jual kan yang baru. Nah itu berarti mengikuti perkembangan teknologi itu kan, suka hal yang baru. Itu udah bersifat inovasi.
Oke, kita lihat lagi ya video yang kedua nih. Nah, simak baik-baik, nanti simpulkan. Nah, itu lalu video kan. Nah, ya, silakan ikuti nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita di perilaku konsumen mengenai kepribadian dan gaya hidup seseorang ya. Oke, nah untuk minggu ini ya kita masih di video pembelajaran untuk perilaku konsumen. Nah, kita akan belajar mengenai apa yang dimaksud dengan kepribadian, gitu ya. Ya, kepribadian dan gaya hidup. Nah, kalau kita lihat minggu sebelumnya kita belajar mengenai segmentasi, targeting, positioning. Nah, kita belajar tentang segmentasi, proses pembeda-bedaan pasar ke dalam segmen-segmen tertentu. Ada segmen demografi. Demografi adalah kependudukan misalkan ya. Kependudukan apa, Bu? Oh, tingkat jenis kelamin. Jadi ketika perusahaan ya atau pasar menciptakan produk untuk membuat baju perempuan atau laki-laki. Oh, kalau perempuan ya gamis, ada daster, ada blus gitu ya. Kalau laki-laki ya bajunya dibuat baju koko. Nah, ini kita mau milih segmen perempuan atau laki-laki nih ketika menciptakan produk. Kemudian ada segmentasi geografi menurut wilayah. Nah, berarti di sini wilayah-wilayahnya kemarin kita belajar tentang budaya tentunya berbeda. Nah, di Jawa sendiri, kalau Jawa lebih erat kaitannya dengan penggunaan batik misalkan. Nah, mungkin kalau di Sulawesi atau Kalimantan beda lagi, mereka nggak batik tapi tenun, lebih ke tenun. Nah, ini ya, jadi berbeda-beda itu geografinya wilayah. Kemudian ada segmentasi mengenai psikografi gaya hidup. Ya, ini yang kita bahas gaya hidup. Tentunya konsumen ini berbeda-beda untuk mereka dalam mendiferensiasikan segmentasi tentang gaya hidup. Nah, hari ini kita bahas tentang kepribadian dan gaya hidup. Apa itu kepribadian? Nah, kepribadian adalah public self atau tampilan seseorang keluar. Contohnya misalkan kalau berarti, oh berarti ini orangnya tidak terlalu tinggi, ya, tidak kurus, tidak gemuk, gitu ya. Kemudian mungkin di sini berarti agak gila, ya. Itu ya tampilannya seperti itu. Nah, yang kalian lihat. Oke, nah kepribadian menurut Atkinson adalah segala bentuk pola pikiran, emosi, perilaku yang berbeda dan merupakan karakteristik yang menentukan gaya personal individu untuk mempengaruhi lingkungannya. Kemudian menurut Barrington dalam Rumini menggambarkan kepribadian sebagai keseluruhan tingkah laku seseorang yang diintegrasikan sebagaimana yang nampak pada orang lain. Nah, selanjutnya manusia ya sebagai konsumen itu bersifat unik dan kompleks. Nah, pasti berbeda nih individu manusia dengan makhluk yang lain. Ya, seperti contohnya satu profesi saja dosen. Nah, kalian pasti melihat sebagai Bapak Ibu dosen itu sifatnya unik, ya, karakternya unik, kepribadiannya unik. Si A misalkan, oh ternyata kalau ngumpulin tugas masih diberi toleransi. Dosen B misalkan enggak. Kalau kamu telat dan ngerjakan UTS langsung harus ngulangi tahun depan. Itu contohnya karena kita mempunyai karakter unik dan kompleks. Ya. Kompleks misalkan ya didorong oleh faktor kognitif, afektif, psikomotoris dan sebagainya. Ya. Oke, nah ini faktor yang membentuk kepribadian. Ada keturunan, lingkungan, situasi. Nah, keturunan itu sendiri biasanya karena ini sifatnya adalah tentang gen gitu ya, kromosom ya ini pasti akan menurun. Ya. Namanya penyakit saja itu bisa menjadi turunan, apalagi dengan kepribadian. Oh, kalau orang tuanya di sini memang tidak pemarah, maka bisa dipastikan anak itu bisa tidak marah. Nah, tentunya keturunan tidak menjadi faktor dominan. Ada juga faktor lingkungan. Ya, lingkungan. Ya, misalkan ketika kita berinteraksi dengan temannya, kita berinteraksi dengan tetangga, kita berinteraksi dengan Bapak Ibu dosen. Nah, ini akhirnya yang tadinya kalian mungkin kalau SMA itu masih karena peralihan untuk
mencari jati diri ya, proses kalian mencari jati diri. Nah, di sini kemudian ketika kuliah ini sudah mulai kalian bisa menemukan jati diri kalian, kemudian bisa bertindak lebih arif, bijaksana, sopan, santun. Nah, karena dibentuk dari lingkungan. Ya, kemudian dari situasi. Nah, ini saya contohkan. Kepribadian ini bisa berubah dengan atau dalam waktu dekat. Contohnya gimana, Bu? Nah, situasi pandemi sekarang ini mengharuskan kita belajar ini lebih keras, mengharuskan kita mempunyai watak lebih keras. Nah, contohnya saja Bu Rati. Kondisi pandemi semacam ini, semua mahasiswa, siswa dan mahasiswa ya, pelajar dan mahasiswa diharuskan belajar dari rumah. Saya kira kalau yang usia SMP, SMA, kemudian mahasiswa itu masih bisa mereka memahami dengan cara daring. Ya, diberikan video pembelajaran, diberikan materi, bisa dipahami. Tapi kalau anak usia SD, nah itu luar biasa, ini tanggung jawab kemudian beralih ke orang tua. Nah, gap-nya kemudian akan sangat terasa. Berarti sendiri, anak kelas 3 ya, kelas 3 itu kan ya masih senang main ya dulu di awal itu. Kemudian mereka harus belajar dari rumah, taunya nonton TV. Nah, kemudian akhirnya orang tua yang memegang peran sebagai guru ini. Nah, saya harus mengajari pelajaran matematika. Ini ketika saya ajari itu ternyata masih dikomplain anak, mama itu nggak sama ngajarnya kayak bu guru. Ya, jadi loh, hasilnya kan sama Kak, tapi beda caranya. Nah, misalkan untuk penjumlahan ke bawah, kemudian perkalian ke bawah, karena sekarang kurikulumnya berbeda sehingga sistemnya juga nggak seperti saya dulu waktu kecil. Bahkan ini juga saya harus lebih keras ke anak-anak tadi. Oh, mereka yang tadinya bisa bangun pagi berangkat ke sekolah jam 7 kurang, setengah 7 harus sudah berangkat. Sekarang mereka males-malesan. Bahkan sholat subuh pun kalau nggak dibangunin nggak akan sholat. Nah, ini akhirnya saya yang agak lebih cerewet. Nah, ini ya yang membentuk kepribadian saya akhirnya agak sedikit galak kepada anak-anak. Mama kok sekarang galak nggak kayak dulu? Nah, karena situasi. Di samping tuntutan dari anak harus bisa, kemudian beban pekerjaan saya akhirnya lebih banyak karena harus menaungi anak. Ya, akhirnya ya sudah, ini yang membentuk kepribadian kita. Hanya dalam rentang waktu 1 sampai 6 bulan ini kemudian bisa berubah. Bahkan kalau kita lihat tayangan televisi, anak sampai dianiaya. Bahkan nyuwun sewu, ada yang sampai kemudian di saking mungkin gemesnya atau gimana ya sampai dianiaya akhirnya meninggal. Nah, ini kan kondisi yang seperti ini akhirnya kepribadian kita menjadi lebih ya, semoga kondisi ini segera berakhir sehingga semua permasalahan antara orang tua dan anak bisa terkendali. Ya. Selanjutnya, faktor apa yang mempengaruhi kepribadian atau individu seseorang itu? Kemudian ada 2, intrinsik dan intrinsik. Intrinsik ada sikap, bakat, kemampuan, minat, afektif, kebutuhan, dan motivasi. Ya. Kemudian kalau luar ya, ekstrinsik ada budayanya, mereka kita belajar budaya, sosialisasi, dengan pengalaman, belajar, dan introspeksi. Nah, karakteristik kepribadian yang menggambarkan perbedaan individu. Sikap manusia dapat dianggap sebagai kepribadian yang berbeda jika menyebabkan ia berperilaku berbeda kepada orang lain. Kemudian kepribadian menunjukkan konsistensi dan berlangsung lama. Karakteristik individu terbentuk sejak kecil sehingga sulit untuk dirubah ketika karakteristik ini telah melekat kuat, ya, konsisten. Nah, contohnya misalkan karena saya ini anak bontot ya, bungsu dari saudara cowok gitu ya. Nah, artinya di sini saya dulu memang dimanja apapun ya, dari mulai berangkat sekolah, kemudian tugas, apalagi kalau tugas gambar saya paling nggak bisa. Sampai sekarang pun gitu ya, yang namanya prakarya itu males ya. Memang dari dulu karena sudah terlalu banyak dibantu kakak-kakak saya, yang mesti dibuatkan, bikin patung tanah liat yang buatin kakak saya. Akhirnya sampai sekarang masih terbawa. Kalau anak ada prakarya ya saya angkat tangan. Biasanya ya ayahnya lagi-lagi mengerjakan untuk tugas prakteknya. Ya, sudah pembagian tugas ya. Kalau misalkan untuk materi-materi teori
Mama mau, tapi kalau misalkan prakarya atau menggambar itu ya udah urusan lain ya. Jadi memang ini menunjukkan bahwa ini berlangsung lama karena memang dari kecil ya, dari kecil memang dibantu untuk tugas-tugas. Ini agak menyulitkan saya prakarya itu, sampai sekarang pun saya tidak terlalu menyukai, mending suruh hitung ya, mending suruh ngajari teori yang lain daripada membuat prakarya. Nah, ini. Kemudian kepribadian dapat berubah ya. Kepribadian permanen dan konsisten sebenarnya bisa berubah tadi dengan adanya kondisi. Misalkan suami saya lagi di luar kota, mau nggak mau ya akhirnya saya mengerjakan tugas prakarya, contohnya loh ya. Nah ini ya, tapi memang agak susah ya, walaupun bisa harus dengan belajar dan lain sebagainya bisa. Nah, jadi kepribadian ciri-ciri kejiwaan yang menentukan bagaimana seseorang merespon lingkungannya. Nah, kemudian sifat-sifat dasar kepribadian ya mencerminkan perbedaan individu, dapat bersifat konsisten dan bertahan lama. Kepribadian pun dapat berubah. Nah, ada teori-teori kepribadian ya. Teori Freud misalkan kebutuhan atau dorongan yang tidak didasari, terutama dorongan-dorongan biologis merupakan inti dari motivasi dan kepribadian manusia. Kebutuhan dari biologis apa? Bu? Kita butuh makan, ya. Jadi kita harus bekerja, kita harus berusaha. Kemudian yang kedua, teori kepribadian Yoga. Ya, hubungan sosial menjadi dasar pembentukan dan pengembangan kepribadian. Di sini dibentuk dari memang hubungan-hubungan antar keluarga, antar teman, ya, hubungan sosial. Kemudian kalau teori sifat, pendekatan kuantitatif dan empiris tentang cara khas dan relatif tentang tema yang dapat membedakan seorang individu dari individu yang lain. Nah, menurut teori Freud ada tiga korelasi atau hubungan antara ID, ego, dan superego. Apa itu ID? Yang ID adalah bujon dari berbagai dorongan primitif seperti rasa haus, lapar yang diusahakan individu untuk dipenuhi. Ya, kalau kita haus lapar ya kita harus makan atau harus minum. Ya, misalkan kalian sudah dewasa itu dipengaruhi oleh ID. Apa Bu, lihat misalkan cowok lihat mahasiswa cantik gitu ya, mahasiswa cowok lihat mahasiswa cantik pasti ada rasa ingin saya ingin berkenalan. Bagaimana caranya supaya saya berkenalan? Nah, pura-pura minta teleponnya, minta nganterin ke kosnya. Ya, karena ini berarti dorongan primitif dan impulsif. Ini masuknya ke ID. Kedua, superego. Superego adalah pernyataan diri individu mengenai moral, kode etik yang berlaku pada masyarakat. Tujuannya adalah menjaga individu, memuaskan kebutuhan dengan cara-cara yang dapat diterima masyarakat. Nah, kalau sudah kenalan, ini berarti harus di sini juga kita harus punya etika. Ya, kalau ngapel jangan terlalu malam, jangan tiap hari. Ya, kalau pacaran ya sewajarnya. Kemudian ego merupakan pengendalian individu secara sadar, fungsinya sebagai pemantau dalam diri yang berusaha menyeimbangkan tuntutan ID yang impulsif dan kendala sosial budaya seperti itu. Nah, jadi di sini kita harus bisa mengendalikan diri. Artinya apa? Kalau pacaran, kita lihat pacaran yang sewajarnya ada. Artinya apa? Kita nggak tahu nanti ke depannya seperti apa. Jangan terus kemudian kalian. Nah, selanjutnya ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tadi teori Freud ya, ada ID, kemudian ada ego gitu ya. Nah, ini ya ada ID, kemudian ada ego, maupun ada super ego. Oke. Oke ya, kita stop situ. Oke. Dapat ditonton tadi kan? Habis itu ya kita ya. Kira-kira apa yang sudah dapat tangkapkan dari tadi nonton video tentang kepribadian menurut Ibu tadi, Ibu dosen nih. Silakan dari siapa dulu nih mau pendapat. Kalau Lukman gimana Lukman? Nonton Lukman tadi? Iya, Pak. Nah, gimana? Apa yang dapat tangkap dari video ini? Yang kedua nih. Di sini nih, Pak,
kepribadian tuh ya ada beberapa ini Pak ya, faktor-faktornya, ada item-item yang dapat mempengaruhi kepribadian itu sendiri Pak ya. Yang di sini kepribadian tuh bisa dipisahkan Pak. Misalnya ada segmentasinya Pak. Seperti pengaruh segmentasi daerah, Terus? gaya hidup. Terus untuk ini Pak, manusia nih sebagai konsumen Pak, di sini manusia itu unik dan kompleks Pak karakternya Pak, beda-beda Pak. Setiap manusia itu atau setiap konsumen itu pasti beda Pak karakteristiknya Pak. Biarpun ada mirip-mirip ya pasti ada beda dikit lah. Nah, selanjutnya Pak di sini tadi apa ya Pak? Faktor pembentuk kepribadian Pak. Di sini ada yang pertama itu faktor keturunan, 2 faktor lingkungan, yang ketiga itu situasi Pak. Misalnya kayak situasi pandemi itu kan biasa situasi yang tidak normal Pak ya. Itu Pak. Nah, kalau kita hubungan dengan apa? Ya kan ada faktor lingkungan, situasi kan, keturunan kan? Iya Pak. Jadi kalau juga atau faktor saya. Jadi kalau hubungan dengan pembelian gimana produk? Kata faktor situasi, ya kan? Faktor bisa membentuk kepribadian, gitu kan? Nah, iya Pak. Dengan Anda mau bisa satu produk gimana situasi ini? Ya, contohnya apa? Kalau misalnya situasi pandemi Pak ya kan, kita harus ini Pak menjaga kesehatan Pak. Misalnya kan ya untuk pembentuk kepribadian kita kan kita bisa jadi kita itu kan harus menyesuaikan dengan situasi yang sekarang kan harus jaga diri Pak. Misalnya kita ya kalau untuk konsumen biasanya itu lebih mengutamakan ini Pak, vitamin, suplemen. Terus ya kalau kemarin ya kayak waktu corona kan kita udah pasti Pak beli masker itu Pak ya, untuk perlindungan diri Pak. Kalau situasi tidak pandemi normal. Nah, kan tidak pandemik nih. Kalau untuk situasi normal ya kita yang wajar-wajar Pak. Biasanya contohnya situasi macam situasi normal Pak ya. Misalnya situasi apa gitu kan? Kan ada situasi ini. Misalnya apa gitu kan? Kalau situasi tadi kan pandemik kayak apa gitu situasi Pak? Tidak kan, kayak kan kalau tidak pandemi lagi dan normal, ya kan? Situasi apa? Pak. Nah, kemarin kan ada tanggal berapa tuh hari jadi kota Pontianak kan? Ya situasi misalnya jadi itu Pak. Jadi gimana tuh? Kalau jadi kota Pontianak itu situasi kan? Iya Pak. Para pegawai. Ini Pak ini kebanyakan sih kemarin ya kalau untuk situasi seperti HUT kota itu kan banyak yang memakai ini Pak baju teluk belanga tuh Pak. Enak kan? Kurung kan? Ya baju kurung Pak. Malam-malam rame-lah belanjain enggak? Pasar ya. Kan? Karena ada situasi itu kan? Benar enggak? Situasi ya Pak, ulang tahun kota Pontianak. Nah, jadi mereka pun beli untuk ke tahun depan lagi enggak? Ke tahun depan jadi nggak pakai lagi itu kan? Nah, laku lah dia itu kan. Itu situasi namanya kan. Jadi situasi juga bisa membentuk kepribadian, gitu kan? Nah, iya Pak. Itu situasi. Apalagi bisa gawai Dayak, gitu kan? Nah, itu gawai Dayak nih. Situasi juga kan? Gawai Dayak. Situasi itu kan? Itu kayak kain apa gitu kan? Dan sebagainya. Ya itu situasi. Nah, atau kalau dari keluarga gimana? Dari keluarga juga kepribadian itu dari keluarga. Nah, ada keluarga. Kalau keluarga itu mau menanamkan apa suka apa selalu disiplin, anak-anak juga disiplin enggak? Bisa gitu kan? Karena dari orang tuanya yang disiplin, gitu kan? Nah, itu ya apa tuh? Dari atau genetik kan? Keluarga gennya gitu kan? Nah, kalau keluarga tidak mengutamakan disiplin, pokoknya udah gitu ya. Amburadul keluarganya kan, amburadul kan. Anak mau bangun siang terserah, mau bangun pagi terserah. Berarti dari orang tua yang tidak menanamkan gitu kan nampak. Jadi gambar anak tidak bisa menggambarkan keluarga, gitu kan. Dari cara ngomong anak juga menggambarkan keluarga kan. Anak orang tua ngajak anak yang baik-baik ngomongannya dan orang gimana gitu. Nah, yang paling besar dominan itu lingkungan. Yang paling dominan itu lingkungan. Jadi lingkungan itu sangat besar pengaruh pada kepribadian
manusia, gitu kan? Gimana kita bergaul, kan gitu. Contohnya Iya. yang contoh nyata apa? Contoh nyata tuh kayak arisan lah, ibu-ibu arisan kan, coba saling ketemu, ngobrol kan, bercerita, wah aku lihat orang pakai baju baru, tanya di mana baju baru beli, tasnya baru di mana kan, aja kepingin kan, kan gitu. Itu banyak pengaruh tuh kepribadian. Ya kan, nah, itu ada kalau kita dari teori Forti juga itu ada tuh id super ego dengan ego kan gitu ya. Kalau kita haus, lapar, haus makan enggak. Nah, haus minumnya apa? Nah, minum itu kalau kita ada super ego kan, super ego udah menimbang kalau kita minum yang bagaimana yang bagus kan, itu udah ada daya kontrolnya kan itu super ego ya kan. Yang kita minum berlebihan, minum tuh yang sesuai dengan standar kesehatan gitu kan. Nah, itu. Oke, kalau Bu Krisayadi, Krisna Libas gimana? Coba, apa yang berapa tentang video tadi itu? Apa yang tertangkap? Coba, silakan. Apa yang tertangkap tuh? Coba. Saya coba menjelaskan sedikit ya Pak, karena Ya, tadi suaranya tuh putus-putus dan tuh sinyal berarti itu. Sinyal. ya menggema Pak, jadi tidak jelas benar. Saya coba menjelaskan ya Pak, yang saya bisa dengar tuh tadi, kepribadian gaya hidup itu menggambarkan gaya hidup seseorang. Itu bisa misalnya kayak letak geografis, kayak misalnya di Jawa gitu kan, biasa orang suka pakai baju batik, itu tergantung wilayahnya gitu Bapak. Dan kepribadian gaya hidup ini mempunyai faktor misalnya bisa dari keturunan, situasi atau lingkungan. Oke, kalau Ibu kan udah punya anak, ya enggak? Kan bagaimana dalam pembelian produk pada anak kan itu juga dipengaruhi oleh orang tua juga kan. Anak mau ini, tapi jangan ini kan itu ada pengaruh juga kan. Iya Pak. Dan hal ini gimana? Ada kendala enggak kira-kira? Kalau ya begini biasa Pak, kalau misalnya anak minta belikan sesuatu, misalnya HP gitu kan, Ma ganti HP saya enggak bagus, enggak sesuai dengan zaman, nanti dulu yang bisa dipakai dulu, sayang uangnya. Anak gimana? Apa respon anak gimana? Respon anak? Iya Ma katanya. Berarti masih nurutin enggak? Iya. Jadi anak-anak nurut, ayo mutung dia belajo kan, karena tidak dipenuhi oleh orang tua kan, ada juga gitu anak kan, jadi masih nurut, masih orang tua, berarti kuliah masih bagus ya enggak? Ya, jadi layak nih. Kayak kalau bisa menjelaskan dengan anak yang inti. Ya enggak. Jadi itu faktor apa tuh genetika, ya kan? Nah, itu faktor dari keluarga. Yang hal makan gimana hal makan? Apakah anak yang menentukan atau orang tua yang udah makan ninja gitu? Gimana kalau hal makan? Kalau makan kadang agak cerewet, makan sayur Pak kalau anak saya itu. Makan sayur. Paling suka daun ubi sama sup ya. Oh, gitu. Iya. Oke, kalau Bu Gustina gimana Bu Gustina? Ya Pak. Kalau Bagus Gustina gimana? Kalau yang saya tangkap tadi Pak, kepribadian itu ada beberapa faktor penentunya. Yang pertama keturunan, yang kedua lingkungan, yang ketiga situasi. Lalu dari faktor-faktor itu juga ada faktor intrinsik dan ekstrinsiknya. Intrinsiknya yaitu sikap, bakat, kemampuan dan minat. Lalu faktor ekstrinsiknya atau faktor dari luarnya itu lingkungan. Lalu karakteristik kepribadian itu menunjukkan konsistensi dan berlangsung lama Pak sifatnya. Yang kedua, kepribadian itu dapat berubah karena adanya situasi dan kondisi yang mendorongnya. Itu sifat yang dapat saya tangkap tadi. Oke. Makasih Pak. Oke, ini ya, jadi ada 5 dimensi ya. Ada 5 dimensi. Ini ada yang ngomong nih. Ada 5 dimensi utama dalam memahami kepribadian konsumen. Pertama, ada konsumen yang ramah,
ada yang dominasi kan. Beberapa konsumen itu cenderung bersikap hangat, ramah, dan kooperatif kan, betul nggak? Ada ramah, ada juga yang tegas dan berorientasi pada kekuasaan. Nah, tegas ya. Kalau dia membeli produk itu tegas, nah, pokoknya beli, dia tidak ramah pada ayam melayani itu kan, ada kan? Berapa? Dah, ini udah ambil, beli, bayar kan gitu kan? Ada yang ramah, ngobrol dulu, tanya dulu kan? Nah, itu ada. Ini dalam konsumen itu. Ada konsumen yang ramah, ada konsumen yang tegas itu. Tegas dia, bukan ramah, tegas dia, ya kan? Oh, tegas dia. Tanya, ada banyak ngomong nih, pokoknya nih tanya gini, udah berapa nih, ambil gitu, kan beli. Nah, ini tuh tegas kan itu. Ada tuh. Ada juga konsumen yang punya emosi stabil ya. Beberapa orang memiliki stabilitas emosional yang tinggi ya. Sementara yang lain cenderung merasakan perubahan emosi yang cepat. Misalnya gimana? Ya, misalnya ada promosi, ya kan? Lo udah iklan kan, ada promosi, ada diskon, macam-macam lah itu. Kadang-kadang ibu-ibu ini kan udah emosi udah berubah kan? Udah stabil kan? Kalau yang stabil kan ada iklan apa? Bodoh kan? Pokoknya saya udah punya barang nih, udah punya pakaian. Lah, nah masih stabil kok emosi kan, tidak berubah kan, tidak oleh iklan diskon. Kalau yang ada baju bagus, ada diskon besar, langsung beli, itu emosi berubah kan, tidak stabil emosinya karena masih dipengaruhi oleh iklan, promosi dan sebagainya. Ada gitu kan, murah nih, pas murah nih, ada diskon nih, yuk kita beli, yuk belanja yuk, kan. Ada orang konsumen ada diskon atau ada apa, ini udah masih ada gitu kan, masih stabil emosinya kan gitu. Ada gini, ini status emosional gitu, beda-beda kan, ya kan, beda. Kalau Pak Niko gimana? Kalau Pak Niko dalam beli barang itu juga bagaimana emosi Pak Niko? Saya punya cerita, saya mengalami selain Pak. Jadi aku sangat tertarik juga dengan materi hari ini karena itu lama berapa tahun ada satu cerita di sini berkaitan dengan apa yang mempengaruhi orang itu mau membeli satu produk atau ya tadi dari masalah contohnya di baju. Jadi ceritanya gini, ini di salah satu daerah kalau orang itu suka dengan warna merah misalnya baju. Jadi kalau ini desa atau di suatu kampung gitu, andainya kita menawarkan produk dengan warna merah. Jadi orang di kampung ini berarti ini dipengaruhi oleh kayak lingkungan ya Pak. Jadi kalau kampung-kampung A, kampung B yang kita yang kampung itulah ya. Berarti karena memang kampung menggunakan baju, suka dengan baju merah, warna merah itu, seperti negatif orang terhadap itu masih masih dikatakan karena dia masih daerah Soviet, ya pesan negatif ke mereka itu orang masalah gitu maksud saya. Jadi kalau kampung itu yang membeli pakaian yang warna merah, jadi intinya kita jangan sekali memasarkan barang yang baju atau pakaian yang warna merah di sekitar kampung itu nanti dianggap di kampung ini. Jadi kalau kita nilai itu sebenarnya berpengaruh juga ya Pak. Kalau persepsi negatif orang terhadap kampung itu yang belum belum ya ada kebakaran sangat mempengaruhi kampung sekitaran untuk membeli atau untuk kita memasarkan produk ini itu baju atau pakaian lah ya salah satu contoh. Jadi nggak bisa laku-laku lah kalau barang kita jual di sekitar itu kan orang tuh ketika orang ini katanya beli baju merah itu faktor apa ya? Itu faktor budaya kan? Itu faktor budaya. Nah, faktor budaya. Tapi kan ada ini kan tentang apa nih? Budaya Pak, nilai-nilai. Iya Pak. Jadi orang padahal waktu itu susah karena pengaruh dengan kawan yang kolok, jadi lebih mengolok jadi seperti dibully gitu Pak. Ya. Oke, itu Pak ada pesan
daya kan. Iya Pak. Iya Pak. Nah, jadi kalau ini kan yang stabilitas emosi maksudnya gini, artinya tuh konsumen tuh berubah emosinya karena ada faktor yang ada stimulinya, misalnya produknya desain produk kan. Tadi warnanya kan yuk desain enggak warna perlu ada ya oke. Ada iklan, kalau itu kan bisa kalau ya misalnya karena ada diskon. Nah, ada juga orang tidak orang yang terpengaruh dengan diskon kan, ada diskon tidak serta mau beli karena itu masih ada masih bagus ini kan gitu. Ada juga gitu dia berarti emosinya stabil, tidak terpengaruh oleh diskon kan, tertarik diskon kan. Kadang-kadang kita diskon nih Pak, kalau beli ini mumpung ada diskon ayo belanja gitu kan. Tapi orang tidak mau belanja, tetap belanja. Itu berarti dia emosi stabil. Tapi ada nggak konsumen ada diskon, ayo lah tanya di mana nih, kapan diskonnya, itu kan. Itu berarti tak berubah emosinya, itu kan. Nah ini, itu konsumen itu. Ya konsumen ada orang yang terpengaruh dengan diskon, ada yang tidak terpengaruh. Nah, itu artinya stabilitas emosional, kan. Kemudian yang ini ada yang tiga, kewirausahaan dengan tradisionalisme. Kalau konsumen yang mempunyai kepribadian kewirausahaan itu berarti konsumen itu lebih cenderung mengadopsi tren baru, suka mencoba produk inovatif, ya kan? Nah, suka mencoba produk baru. Jadi kalau ada konsumen yang suka mengadopsi tren baru, mencoba produk baru itu berarti dia punya kepribadian kewirausahaan, ya kan? Suka hal yang baru, kan? Kalau ada yang baru pasti beli dia, karena mau coba, pengen coba, ya, itu kan? Dia suka tren yang baru, yang sifatnya inovatif. Lain dengan tradisional. Kalau tradisional ini kan tetap ada yang tradisional, yang ada ya kan. Apa yang ada ya. Nah, yang baru enggak perlu yang baru, udah mau beli dia. Jadi tetap mencoba yang lama aja yang udah ada gitu kan. Nah, dia tidak sekali yang baru gitu. Yang udah ada aja kita gunakan. Itu yang tradisional kan. Nah, ini biasa orang tua-tua masih tradisional kan. Kalau anak muda nih kan kewirausahaan, anak-anak muda remaja kan. Karena lingkungan tadi kan, maka dia sifatnya keberanian kewirausahaan, suka hal yang baru, gitu kan? Kalau HP ya kan dia milih, yang ada kameranya, yang ada ininya, yang bisa ini kan, gitu kan? Nah, itu kan hal yang baru kan? Ada HP baru, yang lama ditukar tambah dengan baru, itu kan? Itu contoh kewirausahaan. Nah, juga atau orang tua ada gitu, orang tua juga punya sifat ada di perusahaan ya, orang tua ya. Tapi kalau yang udah tua sekali itu ya, itu biasanya tradisional kan? Yang mungkin tidak ada lah gitu ya, mending bisa komunikasi gitu kan. HP untuk komunikasi cukup lah, itu berarti personal kan, dia tak peduli apa yang baru, pokoknya bisa komunikasi, bisa nelpon, bisa pesan, itu ya intinya kan gitu. Tapi kalau anak muda beda kan, sama dengan baju. Nah, remaja juga beli baju kan suka yang baru kan gitu, kata apa modelnya. Tapi juga orang tua gimana coba, beda kan orang tua dengan anak itu pasti beda ya kan. Ada kan orang tua yang sifatnya kewirausahaan, juga ada orang tua kewirausahaan, ada juga orang tua yang tradisional kan. Nah, itu ada juga. Ya, itu perbedaan orang itu unik gitu kan, beda-beda. Nah, ada konsumen yang tradisional, ada konsumen yang kewirausahaan gitu kan. Nah, biasanya para pemasar ini cenderung mentarget konsumen yang kewirausahaan, yang suka hal yang baru kan gitu kan. Nah, maka dipromosikan, diiklankan pada produk baru kan, sehingga konsumen yang suka hal yang baru akan membeli gitu kan, dan sebagainya. Nah, ini ada juga konsumen yang keberhati-hatian, ada yang hati-hati dalam membeli barang, ada yang sifatnya impulsif, ada konsumen yang suka melakukan riset dulu. Dia kalau beli barang riset dulu, nanti langsung beli, membandingkan produk ya, membandingkan produk itu. Misalnya kalau membeli sepatu katakan, membeli sepatu ya udah langsung beli sepatu, dia riset dulu apa bahannya, tanya orang lain, cari informasi kan. Aku udah yakinnya bagus, sepatu baru beli kan. Nah, itu namanya keberhati-hatian kan gitu. Dalam membeli makannya gitu, makanan gitu, hati dia udah lihat tanggal dasarnya gimana, dilihat dulu, dibaca dulu petunjuknya kan. Udah bagaimana bahan-bahannya digunakan, itu kan namanya keberhatian, nggak langsung beli. Tapi lawannya impulsif. Nah, kalau impulsif ini konsumen tuh cenderung membeli tanpa lebih panjang. Pokoknya enak, nyaman, langsung beli tanpa riset kan. Ya kan? Misalnya kalau beli minum, apa tuh minuman, oh ini enak. Suka minum tanpa melihat apakah minuman ini baik atau tidak kan, ini enak, minum beli. Nah, itu yang impulsif namanya.
ya kan? Impulsif. Biar anak-anak ini gitu kan, udah enak beli. Kalau orang tua kan hati-hati. Kalau minum aja, lihat dulu nih, bagus satu kesehatan, gitu kan? Itu kan artinya keberhati-hatian kan? Kalau anak kan beda. Nah, anak tuh pokoknya suka dia beli gitu, nangis kalau dibelikan kan. Nah, itu berarti impulsif namanya. Ya, ada juga konsumen yang belanja dengan melakukan percayaan variasi itu ya. Nah, ada yang rutinitas, ada orang belanja tuh artinya membeli berulang-ulang produk itu. Tiap bulan itu dibelinya kan, kebutuhan sehari-hari kan, gula, sabun dan sebagainya itu tiap bulan, itu rutinitas ya kan. Ada yang bervariasi, nah kan, nah, ada yang bervariasi gitu kan. Nah, nih. Kalau Bapak Ibu ini kalau beli barang itu rutinitas atau bervariasi. Artinya gini, kalau ke mall itu hanya membeli kebutuhan sehari-hari ya, nah, itu namanya rutinitas. Tapi kalau membeli apa nih kalau membeli tidak rutinitas tuh saya mau beli ini, saya mau pindah, itu namanya tuh variasi kan. Nah, paham nggak nih kira-kira nih? Ini 5 dimensi ini. Oke, dari 5 dimensi ini mana yang Bapak Ibu punya nih? Coba kalau Bu Rupina mana? Ini banyak ngilang nih ya. Iya Pak, kalau saya sih Dari 5 ini mana? Kalau Ibu dari keramat gimana? Kalau Anda Ibu konsumen yang ramah atau konsumen yang dominasi ini? yang dominasi. Dominasi ya, tegas itu ya. Iya. Ah, gimana tuh kok tegas Bu? Contohnya apa? Kalau saya mau beli barang itu, saya targetkan dulu. Andanya saya yang betul-betul saya butuhkan gitu. Itu yang saya utamakan, Pak. Nggak tanpa ngomong, tanpa ngobrolin enggak? Nah. Oke, kalau yang nomor 2 gimana? Ibu emosi stabil nggak kira-kira tuh? Stabil, Pak. Stabil. Artinya kalau ada iklan pun enggak pengaruh itu ya? Ya. Tetap enggak pengaruh iklannya. Ada promosi besar, besar enggak pengaruh tuh beli satu lagi itu, enggak. Oke. Kalau dari kebiasaan dan tradisional? Enggak. Ibu mana? Kebiasaan atau tradisional? Kan ada pilihan nih. Ibu apa kebiasaan atau tradisionalisme? Kalau Ibu sendiri nih. Yang tradisional lah Pak, yang biasa kita beli sehari-hari. Udah suka yang baru ya? Kalau yang ya. Kalau HP baru beli enggak? Misalnya HP Ibu sekarang ini tuh muncul yang terbaru beli enggak tuh? Ganti dah HP lama tuh. Nah, iyalah ketawa pula. Kalau yang lama masih berfungsi, kalau yang lama masih bisa difungsikan, ya enggak perlulah beli yang baru, Pak. Berarti itu dari sadalisme enggak? Jadi kalau yang satu HP baru, HP lama dijual. Kan yang baru gitu kan. Nah, itu dia. Kalau yang ini jarang sih kayak gitu, Pak. Enggak pernah sih. Hah? Gitu kan? Enggak ya? Nah, kalau yang ini keberhati-hatian dengan impulsif, Ibu mana nih? Apakah impulsif atau keberhati-hatian dalam membeli barang? Saya kalau belanja tuh hati-hati, Pak. Hati-hatinya di expired date-nya tuh. Kalau saya membeli barang. Kalau contohnya minuman, makanan, pokoknya sejenis itu. Kalau yang ini pencarian variasi rutinitas, Ibu yang mana, Pak? Atau variasi? Ini kalau belanja kebutuhan pokok sih, ini memang bervariasi, Pak. Berarti gini, kalau belanja itu ya, pokok yang lain. Kalau variasi itu beli baju, itu variasi namanya tuh, beli ini gitu. Pokok kan, nah, itu udah variasi gitu namanya. Ibu yang mana nih? Saya sih kalau beli baju itu jarang-jarang ya Pak, kalau kita beli pakaian. Iya, tapi yang rutinitas kita kan kebutuhan pokok, Pak. Yang pokok enggak, tidak bulan tuh beli itu lagi enggak? Pokok enggak. Iya, pasti itu yang di stok. Oke, enggak. Oke, sekarang saya Bapak tanya dengan Pak Enisat ya, Pak Enisat yang mana Pak Enisat? Kalau dari laki-laki ini dari ibu-ibu kan? Yang Pak Enisat kalau yang pertama IPN itu keraman atau dominasi dalam belanja tuh? Pak Enisat. Saya ramah Pak, saya tanya dulu dengan penjualnya, sudah lama kah jualan? Saya enggak ramai enggak? Ya Pak, jadi harus dibangun interaksinya dulu Pak, baru kita enggak langsung nego harga Pak. Ya. Nah, ya, berarti ya Pak. Berarti ramai itu. Berarti Bapak belinya ramai enggak kan? Nah, kalau soal ya, ini Pak. berarti kalau emosi gimana kalau dari pandang saya stabil emosional.
Pada establishment sosial gimana Pak? Soal saya. Kayaknya sih emosional saya stabil kayak Pak. Stabil. Saya tidak pernah berubah-ubah. Adik lain gimana? Ada diskon? Beli dah, belanja dah, besar-besaran. Ada diskon nih? Oh, enggak juga Pak. Enggak juga Kalau ya? masalah enggak juga Pak. Ada pengaruh ya, berarti stabil kan? Masih stabil. Karena kan emosi tak terpengaruh. Nah, ini kan tetap biasa aja ya enggak? Kalau yang ini nih, kewirausahaan dengan tradisional. Tradisional Pak. Tradisional ya, tidak sekolah yang baru ya? Iya Pak. Takut dibilang aneh Pak. Kenapa pula aneh? Karena kan gayanya baru Pak. Ya kan masih cocok, masih muda kan? Kecuali kakek kan, mas, kalau apa masih muda kan? Kayak misalnya pirang rambut kan takut aneh tuh Pak. Oh iya, rambut sih betul. Kalau maksud yang lain, kafe gitu kan? Jadi yang biasa saja lah Pak, yang tradisional. Tradisional. Kalau ini ya keberatan dengan impulsif, adalah konsumen suka melakukan yang lain sebelum membuat keputusan. Pembeli konsumen membandingkan itu berarti ya tanpa berpikir panjang. Saya sih kayaknya selalu menimbang nih Pak. Berarti keberhati-hatian. Ya, kehati-hatian. Kalau impulsif tak banyak, pokoknya kalau enak tuh suka tuh beli langsung. Tanpa mana kurang sehat atau tidak itu kebeli, itu namanya impulsif, kan? Jadi kalau perhatian itu kita pikir dulu, walaupun enak kita dulu bandingkan dengan itu mana sehat atau tidak itu ya. Paling terakhir mencari variasi atau rutinitas dalam beli barang nih. Pencarian variasi versus rutinitas. Kayaknya sih saya variasi kali Pak. Variasi ya, beda-beda ya. Jadi tablet itu beda-beda, enggak sama kan? Berarti kalau rutinitas itu ya beli, enggak berhenti beli. Itu tidak beda, itu dari rutinitas kan. Cuma kawan saya memang itu saja Pak, kayak Pak Niko itu ya kawan saya Pak. Itu enggak apa. Gue sehari enggak. Iya Pak. Rutinitas tuh berarti kan. Nah, siapa? Ini 5 ya kepribadian. Jadi beda-beda nih ya. Maka kalau jadi pemasar tuh lihat konsumen, ada yang ramah, ada yang ramah kan, ada yang tegar, langsung to poin kan. Nah, ada nggak konsumen yang emosi cepat berubah, maka ada iklan, promosi, diskon. Kenapa? Banyak konsumen itu emosi tidak stabil kan gitu. Nah, tinggal tergoda oleh iklan kan gitu kan. Ada konsumen yang suka hal yang baru kan. Ada konsumen tidak suka hal yang baru, yang nikmat apa yang adanya gitu kan itu. Jadi maka perusahaan itu perlu berapa strategi pemasaran gitu kan dan sebagainya ya kan. Ini banyak yang kabur nih ya, banyak yang kabur nih, banyak yang kabur ya kan. Mana nih Pak Arianto tak ada, ada Pak Arianto kan, banyak yang kabur. Nah nih, kayak kalau Pak Herul gimana Herul? Kalau Herul Asmik nih, ada enggak? Herul, halo, nah nih, nggak ada nih kan, kabur nih. Kabur. Kabur Pak, cuman ada kabur. Nah, ini coba. Kalau Airul lama tuh rekaman yang pertama kalau Airul. Airul itu kemana? Anda kelamaan dengan emosi. Anda yang mana nih? Ya Pak. Ini Anda ramah atau dalam belajar ini Anda ramah atau dominasi gitu? Kalau saya Pak yang mana ya? Nah, ada yang hanya tahu Anda ke Bapak. Bingung dia Pak, abu-abu itu Pak. Terserah. Ramah atau dominasi. Kalau ada belanja gimana ngobrol dengan penjual? Kalau ada Pak, keramahan Pak. Ramah. Kenapa ramah? Karena kalau menurut saya sih, kalau misalnya kita membeli sesuatu itu yang kita membeli sesuatu. Ya? Ada alami sini gimana waktu udah belanja, Anda balik ngobrol dengan penjual gitu kan? Iya Pak, harusnya gitu. Kalau misalnya gitu. penjualnya yang cemberut kan kita itu teori harusnya Anda sendiri gimana? Kalau saya sebagai penjual Pak, Anda sendiri gimana kalau ada belanja toko Indomaret? Nah, kan ada kasir kan? Anda ngobrol kan? Gimana? Kalau kayak gitu Pak, ya ramah lah Pak. Kalau misalnya itu yang ada di Indomaret. Enggak, situ. Ada enggak paham. Anda ini belanja. Kayak tadi masuk saya kata saya ngobrol dengan penjual dulu gini nanya. Itu kan ramah kan?
Karena Iya. kalau enggak Anda beli barang langsung saset berapa udah itu namanya dominasi itu. Nggak pakai basa-basi namanya. Jadi Anda gimana? Anda belanja gimana? Kalau Anda belanja gimana? Kalau Bapak kayak Pak Saud, kalau belanja Kalau saya Pak belanja biasanya kalau di Indomaret itu sapa-sapa dulu lah. Sapa. Apalagi cewek itu. Apalagi kalau cewek Pak, disapa dulu. Pura-pura Pak bertanya harganya ini berapa. Oke lah, saya hangat deh. Kalau emosi gimana emosinya? Kalau emosi Pak, ya biasa kita langsung aja biasa nggak jadi beli lah. Enggak, kalau ada diskon gimana? Anda beli enggak? Belanja enggak? Banyak-banyak. Anda punya HP nih, ya tuh ada diskon HP besar-besaran. Anda ganti HP enggak kira? Karena ada diskon tuh. Ya, iya Pak, biasanya sih kalau itu kita kan tertarik sama yang diskon-diskonan itu. Berarti ada emosi tidak berubah kan, tidak stabil kan? Iya, tampil. Diskon gitu. Berubah kan gitu. Ada konsumen tuh ada diskon tidak peduli ya, pokoknya sudah ada udahlah itu diskon lah gitu kan. Iya Pak. Ada gitu orang, berarti ada berubah emosinya kan, tidak stabil, ya kan? Karena ini nggak ada kan. Kalau anda orangnya sifatnya ke sana atau tradisional? Apa Pak? Anda nih punya bidang kebiasaan atau tradisional? Kalau saya Pak biasa tradisional lah. Apa? Kenapa Pak? Apa tradisional enggak kebiasaan? Profesional Pak kalau pada saat kerja. Enggak, arti gini, bukan masa kerja nih beli barang. Ya. Kalau Anda bisa punya HP, Anda muncul model baru, Anda ganti HP Anda dengan model baru. Kalau saya Pak tetap yang pakai hak lama lah Pak. Lama, enggak ada minat untuk ganti apa yang baru. Lagi masih bisa digunakan Pak. Berarti tradisional kan? Iya Pak. Tapi kalau ada model baru nih, ada jual apa yang lama untuk nambah untuk yang baru. Berarti Anda kewirausahaan namanya kan? Karena punya kewirausahaan itu cenderung mengadopsi yang baru kan? Iya Pak. Yang baru itu kan, yang sifatnya inovatif. Nah itu kan ini disebut konsumen. Kemudian konsumen kan dalam belanja kan. Nah, ya. Nah, kalau makan gimana? Kalau Anda ke restoran, Anda kalau makan Anda kebiasaan atau tradisional dalam hal makan? Sama-sama Pak. Maksudnya makan harus beli makanan. Ayo. Kalau biasanya Pak kalau beli makanan ya. Karena di sana ada restoran baru tuh kan gini. Ada restoran baru kita coba yuk. Itu tadi Anda sempat kerusahaan. Ada baru restoran muncul Anda coba aja kan? Iya Pak. Kalau ada yang tetap Anda makan biasa aja walaupun dapat yang baru kan gitu kan? Iya Pak. Nah, itu kan gitu kan? Iya Pak. Ada beli sana putar baru tuh jual apa yuk coba ke sana kan? Nah, ada yang baru kan? Kita kan rasa ingin tahunya itu Pak, rasa penasaran. Kebiasaan kan? Iya. Kalau itu tidak pengaruh, harus baru saya makan tempe ya, tahu ya buka ya makan gitu kan? Iya. Ya benar Pak. Dia tidak peduli itu ada sana tuh, pokoknya kita makan kenyang ya udah. Tidak peduli ada baru makan soal baru kan? Kalau beli barang bagaimana? Keberhati-hatian atau impulsif? Ya Pak. Anda kalau beli barang tuh ada sifat keberhati-hatian atau impulsif? Berhati-hati lah Pak. Impulsif ya. Kalau udah Anda langsung beli gitu enggak? Ya enggak Pak, langsung berhati-hati lo. Cek barangnya terlebih dahulu bagaimana. Nah, berarti itu Anda keberhati-hatian gitu kan? Udah langsung beli kan? Ya Pak. Mencari variasi atau rutinitas? Kalau itu variasi lah Pak biasanya. Gimana contohnya variasi itu? Kalau kita itu beli barang misalnya ada yang baru-baru lagi kita itu lagi pilih itu. Kalau tetap itu berarti rutinitas masih pada sini. Bulan ini beli ini sepatu, berarti depan beli yang lain lagi itu variasi kan. Kalau yang rutinitas itu ya beli tiap bulan itu yang beli gula, beras, bukan pokok yang beli setiap kan? Itu yang beli. Ganti-ganti produknya kan. Tapi kalau variasi itu berganti-ganti produk yang beli tuh. Berarti itu kan? Untuk kebutuhan pribadi. Contohnya itu rutinitas. Saya kalau tiap bulan beli rutinitas yang enggak lain yang beli. Uang saya tuh dapat gaji itu yang kebutuhan secara dia gaji tidak cukup kan gitu kan, itu rutinitas. Kalau pergi ke toko itu beli hal yang lain yang baru
Oh, saya mau beli HP dulu lah. Nah, itu ada variasi kan? Iya Pak. Lah, berarti itu yang itu udah diabaikan kan gitu kan? Iya Nah, Pak. oke. Ah, ini kita lihat coba lihat dimensinya. Kita tonton video ini ya. Iya Pak. Izin Pak, langsung lanjut kerja lagi Pak. Silakan. Oh, ini enggak ada artinya nih. Kita lewatkan ya. Kita lewatkan. Ah, ini ya, ini ada juga di konsumen. Ada yang realistis ya. Nah, nih sama aja realistis. Konsumen yang realistis itu orang yang cenderung praktis dan logis dalam keputusan. Mereka lebih apa? Mereka lebih condong pada fakta dan bukti nyata ketika produknya nyata. Ini realistis, nah, ya kan? Lagi ini dalam mereka adalah dengan memberikan informasi yang jelas tentang produk itu. Nah, ini orang realistis. Jadi kalau realistis itu adalah konsumen yang cenderung praktis dan logis. Nah, mereka cenderung pada fakta dan bukti. Kalau bang itu bagus, cocok harganya langsung beli. Nah, itu namanya praktis, realistis kan? Nah, kalau bermanfaat, saya beli. Nah, itu realistis, praktis, ya kan, dan logis berpikir itu orang realistis. Kalau emosional gimana? Tipe kemudian emosional itu lebih terus pada perasaan dan emosi, kan ini tadi perasaan kan, emosi kan. Mereka cenderung berpengaruh pada aspek kesan visual dan pengalaman bahasa emosi demi produk. Misalnya apa? Ada misalnya iklan, ada cerita dari kawan kan, itu udah bagus nih beli, itu emosi, itu emosional. Jadi kalau Anda misalnya bahkan ada cerita orang lain, inspirasi berarti Anda konsumen emosional kan. Ini bagus nih Mbak, tasnya nih keren. Oh, kalau Mbak cocok nih tasnya sesuai dengan status Mbak. Nah, itu berarti Anda beli, berarti itu Anda namanya konsumen yang kepribadiannya emosional. Kan itu karena terpengaruh orang lain atau iklan, alat iklan gini, ada kepingin. Makanya kadang-kadang ini di arisan nih, arisan kumpul ibu-ibu, ibu pakai baju baru, tas baru, cerita-cerita, akhirnya Anda tertarik tuh beli seperti ibu tahun Anda. Itu berarti ini berarti emosional kan? Ada analitis. Konsumen analitis itu ini artinya orang yang cenderung memperhitungkan. Ini keberhati-hatian tadi itu kan? Bisa dulu, cuci dulu barangnya kan? Tanya dulu, cari ini analitis namanya. Ya, hampir sama dengan tadi kan, pembedaan aja. Ada impulsif. Ini impulsif ini kan tanda pikir dulu, pokoknya mereka tergoda atau oleh promosi, tahun khusus oleh lebih mudah, pengaruh oleh pasar penunjang lainnya seperti teman, keluarga, tren kan. Ini impulsif. Ada diskon, beli, kan? Ada teman yang ada istri teman beli kan. Teman saya ini pakai ini beli juga. Ini namanya impulsif tanpa pikir panjang kan. Kok yang Anda suka, ada teman beli. Nah, ini impulsif. Ada inovatif. Jadi kebiasaan konsumen inovatif orang-orang yang senang mencoba hal yang baru, berbeda, ya. Mereka tidak takut untuk berisiko. Ini inovatif, hampir sama ya. Nah, ini Bapak contohkan nih orang-orang apa contoh video ya, contoh video ya, contoh video misalnya berdiam di tempat yang sama, lagi dan lagi. Itu bukan gue. Nah, ini contoh ya. Traseter ini traseter. Nah, ini traseter ya. Nah, ini tipe pembelajar emosional. Ini tipe pembelanja apa nih? Tipe pembelanja emosional ya. Lihat nih tipe-tipe. Nah, tadi ini emosional stabil ya. Nah, ini lagi nih, coba lihat lihat tempat.
Nah, yang pertama tadi itu emosional. Kalau ini nih keberhati-hatian. Jadi berdebat dulu, ambil barang kan, diskusi dulu. Nah, beda. Tadi yang pertama ambil aja barang kan, ambil ini ambil tanpa memperhatikan produk itu diambil. Udah suka ambil impulsif tadi kan. Yang ini dia berdebat-debat. Nah, ini lain lagi ini ya. Nanti bedanya tadi antara ini dengan yang itu beda kan. Jadi kalau Anda gimana dalam berbelanja? Apa Anda dengan suami istri apakah diskusi dulu atau ambil itu aja masuk ke keranjang masuk keranjang itu? Gimana? Kalau Bu Agustina gimana? Ada Bu Agustina masih? Halo Bu Agustina. Ya, Pak. Kalau Bu Agustina gimana dalam belanja? Apakah Anda bisa dengan kawan? Apa masuk ke mall ya? Apa diskusi dulu atau langsung ngambil itu ya masuk keranjang gitu? Kalau saya sih sesuai kebutuhan, Pak. Ya sesuai kebutuhan, tapi betul sesuai kebutuhan, tapi kan kadang-kadang kebutuhan tapi ada yang langsung ngambil atau diskusi dulu nih. Nah, memang kebutuhan. Semua Iya. kebutuhan. Diskusi dulu, Pak. Lihat harganya dulu, Pak. Dulu diskusi dulu ya. Mau diskusi Iya. ya. Iya. Ada orang kan pokoknya lihat ini ambil masuk keranjang, lihat ini ambil masuk keranjang itu ada kayak gitu kan? Tidak, Pak. Kalau saya tergantung misalnya barang itu promosi sih. Cuma kalau kita perlu atau tidaknya. Tergantung ya kalau Anda udah pengalaman nggak perlu diskusi kan? Ya. Langsung ambil itu udah pengalaman ya gitu kan? Udah tahu. Karena udah sering belajar situ, barang itu di situ kan? Kalau kurang situ lagi langsung ambil. Tapi kalau Anda belum pengalaman, diskusi dulu kan? Ini mana bagus nih kan? Bagus gitu kan? Itu nanti belum pengalaman, gitu kan? Iya, Pak. Jadi kalau konsumen itu pengalaman nggak perlu diskusi. Yang pertama itu tuh apa tuh udah pengalaman, ambil kan? Itu udah pengalaman tuh. Dia tidak perlu lagi diskusi kan? Tapi yang ini enggak, ini belum pengalaman nih. Dia belum tahu tentang produknya apa gimana produknya kan? Yang ini gimana? Nah, tanya dulu kan? Belum mengenal ya, Pak ya. Nah, gitu. Jadi untuk mengapa dia diskusi dulu. Nah, ini video pertama kan. Kalau coba kita lihat video Emosi manusia adalah alat pemasaran yang sangat ampuh. Kamu mungkin mengira bahwa keputusan konsumen untuk membeli suatu barang ditentukan oleh hal-hal objektif, seperti kualitas, harga barang, atau customer service. Tapi ternyata itu semua nggak sepenuhnya benar. Jadi, mengapa kita selalu subjektif ketika ingin membeli sesuatu? Untuk memahaminya, kita bisa mulai dari mempelajari emosi dasar manusia. Sebuah riset psikologi modern menunjukkan bahwa manusia memiliki 4 emosi dasar. Masing-masing emosi ini memicu aksi berbeda ketika digunakan dalam kampanye marketing. Pertama, senang. Rasa senang memicu lebih banyak share. Orang yang senang akan terdorong untuk berbagi kesenangan tersebut. Sekarang kamu tahu kan kenapa video di sosial media itu rata-rata didominasi oleh video kucing dan video-video lucu lainnya. Emosi kedua adalah sedih. Coba kamu ingat-ingat saat sedih, apakah kamu terdorong untuk membagikan konten tersebut? Berbeda dengan rasa senang, emosi negatif seperti sedih cenderung menarik perhatian konsumen. Hasilnya adalah reading time dan view time yang jauh lebih tinggi di konten tersebut. Ketiga adalah rasa takut dan kaget. Emosi ini menumbuhkan urgensi untuk melakukan sesuatu, sehingga efektif untuk menyampaikan pesan layanan masyarakat atau kegiatan yang sifatnya nirlaba. Terakhir, rasa marah dan jijik. Dua perasaan ini cenderung memicu kita untuk berpikir, bertanya-tanya, dan berdiskusi. Konten yang membuat marah atau jijik akan mengundang banyak komentar di media sosial. Dan ini adalah hal yang menjadi salah satu resep rahasia agar konten di Facebook dan YouTube jadi viral. Sayangnya, Apple adalah salah satu dari sekian perusahaan besar yang memanfaatkan emosi untuk menumbuhkan citra di masyarakat. Saat memasarkan iPod di tengah tren Walkman buatan Sony, Apple memasarkan iPod bukan sebagai pemutar musik biasa, tapi Apple menjual image keren. Jadi, jika kamu membeli iPod dan merasa keren, sekarang kamu tahu kan kenapa alasannya? Selain iPod, Apple juga menggunakan strategi yang sama untuk memasarkan iPad. Lewat video iklan mereka, Apple tidak berusaha menonjolkan fitur, namun Apple ingin menyampaikan bila kamu membeli iPad dan merasa telah membeli sesuatu yang bermanfaat, kamu akan merasa seperti membeli sebuah pensil. Strategi yang dilakukan Apple ini namanya adalah emotional marketing. Apple menyerang kebutuhan aktualisasi diri dengan tajam. Ketika kamu menjadi pelanggan Apple, kamu tidak hanya mendapatkan produk, kamu juga menjadi bagian dari sebuah lifestyle. Jika kamu seorang marketer, kamu bisa menyetir perilaku konsumen sesuai keinginan kamu dengan cara menerapkan beberapa hal berikut ini. 1.
ciptakan headline dengan kata-kata yang membangkitkan emosi pembacanya. Karena menurut pakar marketing Neil Patel, headline menentukan 50% kesuksesan konten yang kamu buat. Tidak terbatas pada headline saja, kamu juga perlu merangkai kata sebaik-baiknya dalam semua konten. Perhatikan pilihan katamu dengan lebih detail untuk menciptakan kalimat yang membuat orang ingin menjadi bagian dari brand yang kamu tawarkan. Ingat, kata kuncinya bukan butuh, tapi ingin. Lalu, susun sebuah cerita untuk menyampaikan produk atau sebuah narasi tertentu. Gunakan juga perumpamaan untuk memperkuat narasi kamu, seperti iPad dengan pensil. Orang mungkin tidak bisa langsung terkoneksi dengan sebuah iPad yang relatif baru pada masanya, tapi mereka bisa bersimpati dengan pensil yang lebih familiar. Kamu juga bisa memanfaatkan warna. Sebuah penelitian ilmiah membuktikan bahwa warna dapat memicu munculnya emosi tersendiri bagi orang yang melihatnya. Pelajari teori warna dengan baik, lalu gunakan warna itu sesuai emosi yang ingin kamu bangkitkan. Namun, bagaimana bila kamu bukan penggiat marketing, tapi hanya konsumen saja? Sebagai konsumen yang pintar, kamu bisa memahami trik emosional marketing ini untuk menentukan apakah produk yang kamu beli benar-benar dibutuhkan, atau ternyata hanya keinginan semata saja. Setelah memahami cara kerja emosi manusia dan cara memanipulasinya, kamu punya kewajiban untuk memanfaatkan pengetahuan ini secara bertanggung jawab. Ingat kata papan Ben Parker. Untuk informasi terbaru seputar startup, teknologi, dan juga informasi profesional, jangan lupa untuk subscribe Tech Inasia ID. Sampai jumpa di video berikutnya. Nah, ini masalah apa nih? Masalah emosi manusia ya, warna dan macam-macamnya dalam memasarkan kan bagaimana apa tuh menarik orang konsumen untuk beli gitu kan ada emosi. Kalau orang yang senang gimana? Kalau senang kan suka berbagi, enggak berbagi berita, berbagi apa ya kan? Kalau senang kan, maka bagaimana anda apa nih mempromosikan produk pada orang yang senang gitu kan? Orang yang sedih, kan ada produknya tutup mati orang sedih kan? Yang takut, ada yang takut tuh, misalnya pandemi, kan takut nih kan? Nah, maka ada apa yang ada jual tuh supaya orang tidak takut, kita bilang masker, nah, itu kan, masker dan sebagainya kan, obat-obatan, vitamin kan itu kan, supaya nanti dengan ini terhindar dari corona gitu kan, rasa takut. Ini lapor pajak kan, jadi lapor pajak ini kena ini, itu kan rasa takut kan. Sehingga untuk mendadak maka konsumen harus lapor pajak. Nah, itu kan secepatnya. Ini kan contoh. Jadi itu emosi, ya kan? Kita setiap manusia ada 4 emosi, sedih kan? Ada. Kalau pernah sedih enggak? Kalau sedih gimana cara ngatain sedih kan? Nonton film kan? Nonton film lah, sedih ini kita banyak nonton film, tidak sedih kan? Ajak hiburan kan gitu kan? Nah, itu kan ada perusahaan yang menawarkan produk yang bisa menghilangkan kesedihan kan itu. Ya kan, nggak ada lagi ada yang rasa takut tadi itu ya, dia ada 4 ya, ada nanti marah, jengkel kan gitu kan, tuh marah gimana tuh. Jadi ini contoh aja emosi. Jadi bagaimana maka perusahaan yang bagus tuh perusahaan juga bisa melakukan emotional marketing, masalah emosi kan, lihat emosi manusia gimana gitu kan. Maka kadang-kadang iklan itu ada apa tuh iklan dengan konten menakutkan. Yang pertama penyakit ini kan takut kan. Nanti apa solusinya? Nah, supaya ini produk yang Anda bisa beli. Itu rasa takut kan. Awalnya dia rasa takut dulu diberi informasi, tapi ada solusinya. Ini produknya beli. Nah, Anda batuk, ini takut kan, batuk hilang, ini produknya itu ada rasa takut gitu kan. Nah, itu ya. Nah, itu contohnya. Gitu ya. Nah ini coba lihat yang ini nih ya. Nah ini coba. Ini tipe pembelanja nih. Tipe pembeli di mall. Pak, ini sama ini. Diskon ya? Pak, tapi lagi nggak diskon Pak. Harganya lagi harga pas semua. Pak, barang yang saya mau tuh harus diskon. Kamu tahu? Pak, ini di mall Pak nggak bisa nawar. Pak, saya beli tuh banyak, jadi harus diskon. Kalau uang saya kurang, Pak mau nalangin. Tapi ini lagi nggak diskon. Nah, udah. Pak. Silakan Pak, ke mejanya. Silakan Pak, lihat-lihat dulu. Coba lihat deh yang warna merah. Yang merah ya Pak? Iya, baju yang merah. Yang ini? Coba yang biru deh. Bagus
Yang mana ya Pak ya? Kalau menurut saya sih di Bapak cocoknya yang warna merah, Pak. Warna merah ya? Yang warna merah. Yakin Pak? Yakin, Pak. Padahal saya tadi yakinnya yang warna biru Mbak. Tapi kalau Bapak suka yang biru juga cocok sih, Pak. Enggak, ini bukan masalah suka. Saya ini mana ya? Dua-duanya sih, Pak. Ya pasti. Cuman yang mana gitu loh. Yang merah bagus, Pak, kalau menurut saya. Tapi saya yakin yang biru. Tapi yang biru juga emang bagus sih, Pak. Ya, tapi karena banyak bilang merah, saya bingung bilangnya. Pegang dulu ya. Iya. Serius. Nggak usah senyum, Mbak. Saya kan mau foto ke meja. Bentar ya, saya tanya keluarga saya dulu. Saya tanya ayah saya, ibu saya, pacar saya, sama tetangga saya tuh yang suka tahu mengenai fashion ya. Bajunya lagi diskon 50%. 50% gini, Mbak? Iya, Mbak. Oh my God. Ayo, ambil, Mbak. Udah jadi. Kok lebih mahal dari online shop sih? Ada yang bisa saya bantu? Mbak, ini kok lebih mahal dari online shop sih? Kalau mau cari untung jangan kayak gini dong. Harganya berapa ya, Pak? Nih ya, di sini kan 150.000, di sini lihat di online shop 149.000. Tuh, lebih mahal kan? Tapi itu kan cuma beda 1.000, Pak. Nah ini Mbak, ini sombong tau nggak? Menganggap 1.000 itu nggak penting. Padahal 1 miliar tanpa 1.000 itu nggak jadi 1 miliar, Mbak. Ini, mendingan saya beli di online shop aja. Ya udah. Oke, dari ini kan foto video tipe-tipe milik enggak? Kalau Bapak Ibu itu yang mana tipenya? Tipe yang mana? Kalau Pak Niko gimana Pak Niko? Bapak Niko mau tipe yang mana Pak Niko? Dari 5 adegan nih. Pak Niko tipe yang galau tadi. Galau. Ya Pak Niko. Jadi yang terakhir ini Pak dari nggak lihat nonton itu. Jadi sama sekali. Sama sekali Pak Niko. Pak Niko ada di sini tipenya. Ya? Ada di sini. Ada lah Pak. Ada. Yang itu yang terakhir ini juga kita pun apa dari pribadi itu pernah seperti itu Pak. Tanda dengan apa jiwa. Gambaran konsumen kan? Oke. Kalau Bu Urpina gimana Urpina? Bu Urpina yang mana nih? Bu Urpina. Kalau Bu Urpina. Kayaknya enggak ada punya saya itu tipe kayak diskon. Bukannya tadi. Nah, dari sampai putus bajunya tuh. Yang diskon adalah Pak, yang diskon. Yang diskonnya ada enggak? Kalau ada diskon berebut enggak kan? Ada lain enggak kan? Oke, kalau bagus Tina gimana? Yang mana? Kalau saya sih kadang yang itu Pak, yang galau tuh Pak, bingung milih warna. Kadang udah diambil warna ini, nengok yang lain bagus, ambil lagi yang itu Pak. Kalau itu tanya kepada keluarganya enggak? Saya kemarin enggak. Oke. Oke, kalau Pak Edi Saud yang mana? Adegannya yang cocok dengan Pak Edi Saud. Kalau Pak Edi Saud. Oke, pada ya. Nah. Kalau Rizky Supianto yang mana nih Rizky Supianto? Tadi 5 adegan tadi yang mana ya? Kalau dari 5 adegan yang mana? Dari 5 adegan. Siapa? Yang mana tadi? Kan dia nonton video. Yang warna kayak itu, Pak. Hah? Oh, ya, mana ada warna sini? Video terakhir. Yang anu tuh, Pak. Pilih tadi tuh warna-warna tuh, Pak. Pilih warna-warna. Ada kayak pilih baju warna merah yang galau, Pak. Yang galau, Pak. Yang galau. Galau. Gitu kan?
Coba Iya, ada, Pak. coba ada Tampang mata, Pak, tampang mata. cerita coba, Anda cerita coba. Gimana yang galau tuh ada waktu belanja yang sebab galau? Mana? Nah, Di mana Anda belanjanya di mana? ya, Pak. Anda belanja di mana yang galau tuh di mana belanja? Di mall lah, Pak, di situ, Pak. Nah, gimana waktu gitu? Waktu belanja gimana? Oh, kalau udah pilih satu, Pak. Terus istri bilang kayaknya ini enggak bagus, bagus yang merah kan. Jadi galau, Pak. Galau. Terus apa yang dilakukan? Apa Anda telepon orang tua Anda, nanya Anda telepon dulu atau gimana? Dipoto dulu barangnya, kayak dewan teman Anda, nilai. Kalau udah ngomong sama istri, ya pilihan istri lah, Pak. Istri kah? Oh gitu. Nyenangin istri aja, Pak. Gitu ya enggak. Ya lah. Tadi galau ya. Iya, Pak. Galau enggak. Kalau Bu Kristina mana Bu Kristina? Ada di markanya mana tuh? Mikrofonnya mati. Yang galau tadi itu Pak, milih Galau warna ya? tadi. Oh gitu. Ya galau enggak. Kenapa yang galau? Karena terlalu banyak itu pilihan, jadi bingung mau pilih yang mana. Oh, bagus enggak? Ah. Oke, kalau Raden Nusa gimana Raden Nusa? Saya yang galau, Pak. Galau juga ya? Ya. Nggak pula galau? Bingung, Pak, mau pilih warna yang mana. Itu nyata ya, biasanya ketemu ya. Kalau Pak Lukman? Iya, Pak. Mana tuh? Dari 5 ada. Sama, Pak. Yang galau aja, Pak. Galau ya. Oke. Kalau Pak Bandi gimana? Halo Pak Bandi. Nah, kalau Ya, Pak, yang mana nih dari video tuh yang mana yang pertama tuh pokoknya diskon, awak tahu kan banyak beli. Yang kedua tuh galau kan. Yang ketiga tuh diskon. Yang keempat tuh udah mau rugi. Perhitungkan jak review kok lebih mahal ini. Malah udah kostum lebih mahal ini enggak. Ada boleh diambil. Anda yang mana nih? Di mana nih? Pak Bandi pilih mana? Dari 5 ada kan tuh yang mana yang cocok dengan Anda di mana nih dalam belanja? Kayaknya yang diskon lah, Pak. Yang diskon? Yang diskonin enggak? Mau tahu gitu ya. Oh, diskon yang 3 ya? Yang ketiga tuh ya, diskon. Oke. Kalau Asmi Erik kan Asmi Eru Asmi. Kalau saya Pak galau Pak. Galau ya? Tapi Ya. kalau ngeliat cewek gimana? Dua cantik sama-sama cantik gimana? Pilih dua-duanya Pak. Aku pilih. Aku pilih dua-duanya. Cantik kan? Itu sih borong Pak. Milih Pak. Itu borong namanya, bukan milih. Borong itu. Tadi kan kadang dua cantik kan lebih. Anda galau nggak kalau cewek dua cantik nih ya? Iya Pak. Banyak galau kalau beli cewek dua cantik enggak kan? Kalau satu cantik enak enggak? Ini dua cantik, menarik kan? Mana yang dipilih kan? Bingung dia kan? Kalau Sylvester gimana? Sylvester? Kalau saya galau juga, Pak. Galau Iya, ya? Pak. Kalau sudah ada dua cewek cantik gimana? Milihnya caranya? Bingung enggak? Kalau galau tuh. Bingung, Pak. Bingung, Pak. Bingung enggak kan? Bisa sih tanya dengan apa? Dengan keluarga enggak kan? Mana yang dipilih kan itu temukan keluarga dulu kan? Nah, keluarga temukan semuanya kan? Tinggal keluarga milih kan? Bantu untuk memilih kan? Kan gitu ngatasnya kan? Kalau kita galau dan milih cewek itu jadi pendamping hidup ya kita libatkan keluarga kan? Betul enggak? Nanti kalau yang nilai ada pendamping itu kita pilih kan gitu. Nah, kayak itulah ya Bapak stop saja. Nah, itulah ada kepribadian konsumen kan gitu kan? Nah, jadi konsumen itu punya pribadi masing-masing. Berarti Bapak Ibu silakan ke mall, praktikan mereka belanja itu. Banyak tingkahnya kan? Tahu enggak? Banyak tingkahnya. Ada yang nawar lama, nawarnya kan ngobrol lama enggak kan? Macam udah banyak nanya tak beli pula. Gitu tuh yang nonton. Ada yang betah nawar, Pak. Udah nawar gini-gini tak beli pula. Nah, udah baik-baik lama tuh apa. Jadi sebagai penjual tuh enggak boleh marah. Ya kan? Udah nanya macam-macam tak dibeli pula. Ya, ada gak pelanggan yang cerewet kan? Ada cerewet pelanggannya. Ada yang arogan, tuh arogan.
Nanya berapa harganya nih? Ada yang lebih mahal lagi harganya tuh ya. Kan arogan tuh, sombong kan. Ada yang bilang ada yang lebih mahal lagi ini. Tapi tidak dibelinya kan Pak? Hah? Tapi tidak dibelinya. Tapi tidak dibeli. Arogan tidak Ada dibeli. lebih mahal lagi nih kan. Tahu udah doang menawar gitu. Itu kan arogan. Oh, iya. Mau ada yang lebih bagus barang gitu. Itu ada tuh, masih tetap ada kan. Masa enggak ada yang lebih bagus daripada barang ini kan gitu kan. Ada pendiam, ada tipe konsumen pendiam. Yang paling payah itu yang pendiam. Ditanya tak ada ngomong, diamnya kan ada. Dia ngomong satu dua aja kan. Iya ternyata gitu udah. Tak mau apa, dah ke dalam rumah. Itu susah tuh kalau konsumen pendiam kan. Ada juga yang pendiam. Bisa aja diam ya itu ya. Dia mau cerita dia. Gitu kan. Nah, itu. Inilah ya. Jadi Bapak saya cukup sekian ya. Dah malam ini enggak. Nah, ini ke konsumen. Jadi semoga bermanfaat ya. Jadi intinya tuh kepilihan konsumen itu beda-beda, unik enggak sama kan? Beda-beda. Ada 5 mesti. Oke, kira sudah belum? Kalau udah paham, ada pertanyaan dulu tak? Ada pertanyaan? Kadang yang tuh seminar tuh Pak Niko. Resepnya. Ya jangan santai-santai kan. Ya Pak. Izin nanya Pak. Nih Desember nih. Pak, izin nanya Pak. Ini ada masing-masing. Oke ya, sampai jumpa lagi. Pak Rizky bertanya tuh. Saya mau bertanya. Rizky. Rizky kah? Apa Rizky? Menanya apa Rizky? Kalau yang seminar tuh nanti dosen pembimbingnya nggak Pak yang ujian Pak? Enggak, situ konsultasi, bukan Iya Pak, kita konsultasi. Nanti itu presentasi kan? Presentasinya. Yang nanya tuh mahasiswa dari dosen pembimbing nggak Pak? Yang ada dengan dosen pembimbing nanya dengan mahasiswa juga kan? Kan ada peserta kan? Kan rame. Ada 10 kan? Nah, itu. Nanti kalau mau ngajukan apa presentasi itu ngajukan ke dosen pembimbing gitu Pak? Nanti ada jadwal dosen pembimbing kapan majunya? Hari apa kan? Oh gitu Pak, siapa? Tadi datang ke Pontianak. Presentasi kan? Nah, itu caranya. Iya Pak. Nah, gitu ya. Oke. Ya Pak. Lagi bertanya? Ya Pak. Lagi. Ya Pak. Oke. Pada ada cukup sekian. Sampai jumpa lagi dari waktu bulan depan ya. Nanti pertemuan ketiga baru offline ke Pontianak. Ya Pak. Kita kuliah offline-nya di pertemuan ketiga ya, terakhir. Sebelum UAS ya. Mungkin dalam Januari nanti ke Pontianak ya. Oh, bulan depan Januari kita offline-nya. Nah, kalau online, kalau pertemuan terakhir sebelum UAS tuh offline ke Pontianak kan, terakhir. Oh, atau pertemuan. Ya Pak, siap. Ya, sampai jumpa lagi, semoga sehat selalu, jaga kesehatan Pak, ya. sehat selalu Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak. Selamat malam. Semua masih capek nih, baru nyampe. Itulah. Ada kawan kita yang ngantuk Pak. Betul kakak di jalan tadi ada enggak sih ditanya-tanya?